Alam roh, Istana Matahari. Pintu masuk ranah rahasia oval misterius yang terbuat dari kristal dan berkilauan dengan karakter dewa berbintang memancarkan cahaya ilahi. Lebih dari 500 praktisi bela diri Istana Matahari berkumpul di depan pintu masuk, mayoritas di alam pemenuhan, fragmentasi, nirvana, dan abadi. Jun Hongxuan memiliki dua pria di sampingnya dengan kehadiran yang mengesankan dan mata yang membara. Ini adalah dua ahli Void Realm dari Sun Palace. Pada saat ini, pandangan kelompok berkumpul di pintu masuk misterius. Semua ekspresi mereka terpelintir. Sosok pegunungan berputar di dalam pusaran seolah-olah ditarik oleh kekuatan spasial dan dipandu ke ruang yang tidak diketahui. 5 sinar cahaya berwarna melintas seperti meteor di dalam pintu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa indah di dalam celah ruang. RGGH, raungan panjang yang terputus-putus keluar dari pintu masuk ranah rahasia. Uff, sosok pegunungan di dalam pintu itu melintas dan menghilang seolah-olah dimakan oleh lubang hitam yang tak terlihat. Pakar Void Realm yang tinggi di sebelah Jun Hongxuan meraih kerah Jun Hongxuan dan mengangkatnya. Kaki Jun Hongxuan menendang dengan marah seolah-olah dia sedang tenggelam. Dia kesulitan bernapas. Apa yang terjadi? Teriak orang itu, ekspresinya ganas. Mengapa Lu Wen dikonsumsi oleh celah spasial, tidak dapat mencapai alam Boluo? Lebih banyak praktisi bela diri akan mengikuti memasuki pintu masuk alam rahasia untuk mencapai alam Boluo. Pada saat ini, orang-orang ini secara tidak sadar mundur. Mereka menatap pintu dengan ketakutan. Jun Hongxuan gemetar hebat, matanya dipenuhi teror. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, aku benar-benar tidak tahu. Hanya ada satu alasan mengapa Lu Wen telah dikonsumsi oleh celah spasial. Ketika dia melintasi antar alam, pintu masuk ranah rahasia Boluo Realm tiba-tiba meledak sehingga dia dikonsumsi oleh lubang hitam dan terlempar ke luar angkasa, alam void lainnya, kata ahli. Pintu masuk ranah rahasia Boluo Realm meledak, Jun Hongxuan tercengang. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Orang itu percaya diri. Itu semua salahmu. Pakar yang meraih Jun Hongxuan tampaknya ingin memakannya. Jika Lu Wen tidak dapat kembali ke alam roh dalam 100 tahun, aku tidak akan peduli jika kamu adalah benih api, aku akan membunuhmu sendiri. Dia berteriak marah. Pintu masuk ranah rahasia yang kita buat di Boluo Realm pasti telah meledak. Pakar Void Realm lainnya memiliki ekspresi gelap. Mulai sekarang, kita tidak akan bisa dengan mudah memasuki Boluo Realm. Segera laporkan ke tuanmu. Pakar yang memegang Jun Hongxuan melemparkannya jauh. Jun Hongxuan berputar di udara. Hatinya yang sedingin es sebelumnya menggigil ketakutan tanpa batas. Dia bertanggung jawab atas masalah Boluo Realm sepanjang waktu. Sekarang, tidak hanya pintu masuk alam rahasia telah dihancurkan, seorang ahli di alam Void juga telah terpengaruh. Praktisi Void Realm ini mungkin hilang selamanya dalam arus ruang yang kacau. Istana Matahari tidak bisa mengabaikan ini. Mereka akan menyelidiki seberapa besar tanggung jawabnya. Mengapa seperti ini? Apa yang terjadi di Boluo Realm? Mengapa seperti ini? Dia ingin menangis. Alam Boluo. Yuan Wenzi mengendarai kereta perunggu besar dengan Sun Divine Well, dan 10 anggota praktisi bela diri keluarga Yuan, menuju Sun Divine Hall. Ketika Barret memutuskan untuk tidak mengganggu ras bayangan gelap, keluarga Yuan mengikutinya. Yuan Wenzi mengambil roda Dewa Matahari dan datang ke Istana Matahari untuk meringankan hubungan mereka dan mencegah dendam menjadi dendam yang tidak dapat didamaikan. Tepat ketika dia akan mencapai Istana Matahari, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang merusak. Pada saat berikutnya, benua terapung tempat Istana Matahari berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Itu tampak seperti matahari. Pemandangan Soul Altar secara bertahap runtuh dalam bola cahaya menandakan kematian para ahli Soul Altar Sun Palace. Surga, apa yang terjadi dengan Istana Matahari? Apakah matahari jatuh di sini? Seorang ahli altar jiwa telah meninggal. Pakar keluarga Yuan di sebelah Yuan Wenzi melihat bola cahaya yang menyilaukan. Tubuh mereka membeku karena terkejut. Sun Palace adalah yang terkuat dari 6 faksi manusia di Boluo Realm. Mereka mengendalikan pintu masuk ranah rahasia terbesar dan memiliki pengaruh pada semua faksi dan ras kuno. Karena itu, Istana Matahari sangat arogan di alam Boluo, memperlakukannya sebagai halaman belakang mereka dan tidak menderita kerugian apapun selama bertahun-tahun. Istana Matahari yang kuat ini menghilang dalam sekejap. Tuan, apakah kita masih akan pergi? Sesaat kemudian, seorang anggota keluarga Yuan bertanya. Ekspresi Yuan Wenzi lamban. Dia akhirnya bereaksi dari melihat dengan bingung pada bola api yang sangat besar. Ayo terus menonton. Kita perlu melihat berapa banyak Istana Matahari yang tersisa. Dia berkata. Saya pikir, tidak akan ada, kata seseorang dengan suara serak.
Istana Matahari sudah berakhir. Setidaknya, mereka selesai di Boluo Realm. Mengapa hal seperti itu tiba-tiba terjadi? Siapa yang mereka sakiti? Keluarga Yuan berdiskusi. Di benua terapung kecil lainnya. Benua ini lebih dari 300 mil jauhnya dari ledakan Istana Matahari. Pada saat ini, Hua Yuqi, lelaki tua yang putus asa dan lelaki besar itu berdiri di gunung tertinggi di benua itu dan melihat ke kejauhan. Tuan muda, Istana Matahari telah meledak. Apakah itu? Yao Tian itu, pria bernama Hong Zong itu terlihat tidak percaya. Untuk menghancurkan benua sebesar itu dalam sekejap. Bahkan para ahli Void Realm tidak bisa melakukannya. Hua Yuqi dalam keadaan linglung. Dia tercengang juga. Awalnya, setelah dia melarikan diri, dia khawatir Istana Matahari akan mengejarnya dan mereka tidak akan bisa bersembunyi di alam Boluo. Namun, tepat ketika mereka melarikan diri dari tempat ini, sebelum mereka bisa menyesuaikan diri, mereka melihat Istana Matahari berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Altar jiwa dari alam abadi jelas hancur dalam cahaya. Ini berarti markas Sun Palace di Boluo Realm tidak ada lagi saat ini. Semua praktisi bela diri yang ada di sana telah meninggal. Termasuk Jun An. Ini berarti mereka tidak perlu khawatir dikejar oleh praktisi bela diri Istana Matahari. Setelah kehancuran pintu masuk ranah rahasia, Istana Matahari tidak memiliki cara untuk segera mengirim bala bantuan. Saat dia merayakan, dia juga diintimidasi oleh pemandangan di depannya. Sebuah teror menyebar ke seluruh tubuhnya. Motherfucker, beruntung aku pindah pada waktu yang disepakati. Untungnya aku berteleportasi menggunakan secret art Istana Skymender. Kalau tidak, aku tidak akan punya apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat dua lainnya dan berkata, itu akan sama untukmu. Hong Zong dan lelaki tua itu memucat. Mereka hanya berada di alam abadi. Jika mereka berada di sel Sun Palace beberapa detik yang lalu, mereka juga akan mati. Tuan muda, siapa Yao Tian itu? Mengapa dia membantumu juga? Apa yang dia gunakan untuk menghancurkan Istana Matahari dalam sekejap? Hong Zong bertanya. Kau bertanya padaku, tapi siapa yang kutanyakan? Hua Yuqi bersumpah dengan kesal. Dia juga tercengang. Dia berpikir bahwa Qin Lai datang untuk menyelamatkannya. Dia pikir Qin Lai dikirim oleh Skymender Palace. Apa yang dia tidak tahu adalah dia hanya jalan memutar yang tidak disengaja ke Qin Lai. Tidak peduli apa, aku akan menemukannya. Aku ingin tahu mengapa dia menyelamatkanku. Di sisi lain ratusan mil jauhnya, Qin Lai menyaksikan Istana Matahari berubah menjadi abu dalam cahaya yang menyala, melihat altar jiwa menghilang dan tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, tubuhnya terus jatuh. Dia jatuh ke arah batu besar di udara. Ledakan, punggungnya membentur batu dengan keras, benturan itu hampir membuatnya memuntahkan darah. Pada saat yang sama, dia mendengar tiga suara pecah yang renyah di dalam lautan rohnya. Kemudian, fluktuasi kekuatan roh liar menyebar melalui lautan rohnya. Dengan dia sebagai pusatnya, energi roh dunia di dekatnya diaduk dan berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, laut rohnya mengeluarkan kekuatan menarik yang dengan marah menyedot semua energi ke laut rohnya. Dia merasa lautan rohnya membutuhkan dukungan energi roh yang tak ada habisnya, perlu diisi ulang oleh kekuatan roh yang besar. Fragmentasi alam. Dia diam, matanya berbinar. Dia tahu bahwa terobosannya ke alam fragmentasi telah dimulai. Di atas batu raksasa yang tergantung, Qin Lai sedang duduk tegak dan memeriksa lautan rohnya. Dia segera menemukan bahwa tsunami sedang terjadi di sana. Saat ini, lautan rohnya sedang menyerap energi roh eksternal secara gila-gilaan seperti iblis raksasa. Itu mencoba untuk mengarahkan kembali aliran energi yang besar ke dalam tiga istana kelahirannya yang agung. Meretih, retak-retak-retak, istana kelahiran guntur, Istana Kelahiran Beku, dan Istana Kelahiran Bumi memancarkan sinar energi yang sangat kuat di dalam lautan rohnya. Padat, suara pecah bergema dari lampu yang berpotongan itu. Tiga istana natal besar tampak seperti es batu raksasa yang dihancurkan berkeping-keping atau seperti cermin yang pecah. Sepertinya tiga istana kelahiran yang besar membutuhkan energi yang sangat besar untuk dapat menyelesaikan proses fragmentasi. Dia telah mempelajari semua jenis kitab suci tentang alam fragmentasi sebelumnya, dan dia tahu bahwa proses kenaikan dari alam pemenuhan ke alam fragmentasi juga merupakan proses penyempurnaan lain untuk istana kelahiran. Biasanya, istana kelahiran seorang praktisi bela diri yang mengolah hanya satu jenis seni roh akan muncul kembali setelah mereka hancur dan terfragmentasi menjadi potongan-potongan. Pada akhirnya, semua istana kelahiran akan bergabung menjadi satu istana kelahiran tertinggi di lautan roh mereka. Dia jelas kasus yang berbeda. Tiga istana natal besar di tubuhnya terbelah menjadi es, guntur dan atribut bumi. Jelas,
Istana kelahiran dengan atribut yang berbeda ini tidak dapat dengan mudah digabungkan menjadi satu. Ini membuat fragmentasinya jauh lebih berbahaya daripada praktisi bela diri yang hanya mengolah satu atribut seni roh. Selain itu, 3 istana kelahiran mungkin saling berbenturan saat dia naik ke alam baru. Perasaan lapar yang kuat menyebar di benaknya. Dia memperhatikan bahwa rasa lapar ini tidak datang dari perutnya tetapi dari lautan rohnya. Laut rohnya membutuhkan sumber energi roh yang tak ada habisnya untuk dapat mempertahankan keadaan evolusinya saat ini. Ini tidak bagus. Energi roh dunia di Boluo Realm tidak cukup murni, jadi ada kemungkinan terobosan saya akan berakhir dengan kegagalan jika saya hanya mengandalkan energi roh dunia Boluo Realm. Dia memperhatikan bahwa situasinya buruk. Energi roh dunia Boluo Realm sudah lebih tipis dari alam roh sejak awal, dan untuk memperburuk keadaan, itu mengandung terlalu banyak kotoran. Lingkungan ini akan sangat mempengaruhi terobosannya ke alam fragmentasi. Batu roh. Saya perlu mengandalkan energi roh murni di dalam batu roh. Sambil berpikir, dia mengeluarkan papan pengumpul roh yang dia buat sejak lama dan menempatkannya dalam formasi aneh di sekelilingnya. Kemudian, dia mengaktifkan diagram roh kuno di dalam papan pengumpul roh yang diperkuat itu. Cahaya lembut muncul dari papan pengumpul roh dan mengubah area di sekitarnya menjadi formasi pengumpulan roh yang lebih kuat. Energi roh dunia yang sudah melonjak liar menuju area ini berkumpul bersama dengan keganasan yang lebih besar berkat papan pengumpul roh. Tempat Qinlai duduk berubah menjadi pusaran air mematikan yang menyerap semua energi roh dunia di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak batu roh dari cincin spasialnya. Dia menempatkan batu roh ini di tengah papan pengumpul roh itu. Setelah energi rohnya memasuki batu, asap tipis mulai muncul di atas mereka. Mereka adalah gumpalan energi roh murni. Papan pengumpul roh menyebabkan energi roh duniawi dari alam Boluo dan energi roh di dalam batu roh beredar di sekelilingnya. Pada pandangan pertama, hampir tampak seperti sosoknya tertutup kabut putih tebal. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka beberapa kali lebih lebar dari biasanya untuk melahap kabut putih ini sebanyak mungkin. Konyol. Pada saat inilah sosok Teng Yuan perlahan muncul di atas batu raksasa yang diam di atas Qinlai. Dia menatap Qinlai yang sedang naik dengan ekspresi rumit di wajahnya. Emosi di balik matanya tak terduga. Tempat ini hanya beberapa ratus kilometer jauhnya dari pusat kehancuran besar tempat markas Istana Matahari dulu berada. Dibutuhkan paling banyak 6 hingga 8 jam untuk 5 kekuatan manusia besar yang tersisa dan ahli asli Boluo Realm untuk mencapai tempat ini. Dia tidak akan bisa lepas dari indera orang-orang itu sama sekali karena dia memilih tempat yang sensitif untuk mencapai terobosannya. Apakah ini tidak bodoh atau apa dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia berkata, hanya keberuntunganku hari ini. Cahaya kuning abu-abu berbentuk hati bersinar dengan gelombang kejut geosentris dan memutar gravitasi di sekitarnya secara konstan. Kemudian, tiba-tiba memasuki batu raksasa tempat Qinlai duduk. Batu raksasa yang berdiameter beberapa ribu meter pada awalnya masih melayang di udara. Tapi setelah bola cahaya berbentuk hati disuntikkan ke batu raksasa oleh Teng Yuan, itu seperti kereta perang yang mendapatkan inti energi. Itu benar-benar mulai terbang sendiri. Daerah ini adalah zona puing-puing. Batu-batu raksasa yang tergantung di udara diposisikan sangat dekat satu sama lain. Seolah-olah benua raksasa yang melayang telah hancur di udara dan berubah menjadi banyak batu raksasa. Saat ini, batu raksasa tempat Qinlai berada telah mulai terbang dengan sendirinya melalui zona puing-puing yang tidak bergerak. Qinlai benar-benar fokus pada kultivasinya, jadi dia tidak tahu tentang perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pikirannya benar-benar terfokus pada lautan rohnya. Batu raksasa itu dengan cepat melewati puing-puing yang mengambang dan meninggalkan tempat berbahaya ini di bawah pengaruh kekuatan tertentu. Tidak lama setelah batu raksasa itu pergi, praktisi bela diri kuil bulan, keluarga Yu, keluarga Feng, dan keluarga Cui tiba satu demi satu. Segera, penduduk asli yang tinggal di permukaan Boluo Realm juga bergegas setelah mereka mendengar ledakan yang mengejutkan. Segera, 5 kekuatan besar manusia dan penduduk asli Boluo Realm yang kuat semuanya berkumpul di satu tempat. Mata mereka semua terpusat di tempat Istana Matahari seharusnya berada. Namun, tempat itu sudah berubah menjadi ketiadaan di mata mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah bara yang sekarat dan beberapa riak jiwa yang tersisa. Tidak ada praktisi bela diri Istana Matahari yang selamat dari ledakan besar itu. Para pemimpin dari setiap kekuatan manusia yang besar dan ras kuno yang kuat tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pertanyaan di hati semua orang. Mereka saling bertukar pandang dan bertanya.
Mereka semua ingin tahu perubahan seperti apa yang terjadi pada benua terbang tempat Istana Matahari dulu tinggal. Apakah Istana Matahari menyinggung siapapun akhir-akhir ini? Penanggung jawab keluarga Yu di Boluo Realm, Yu Lei bertanya sambil menatap kerumunan. Jiang Yiyue dari kuil bulan saat ini sedang mengendarai kereta perang berbentuk bulan sabit. Kereta perang ditutupi selubung kain tebal yang menghalangi sinar matahari yang terik sepenuhnya. Dia telah belajar tentang konflik antara Istana Matahari dan ras bayangan gelap dari Lin Jie. Dia juga mengetahui bahwa Sun Palace baru-baru ini menyerang Dark Shadow Rache. Dia melirik Yuan Wenzi dari kejauhan dan mengerutkan kening, berkata, Istana Matahari telah menyerang pemukiman ras bayangan gelap tadi malam dalam upaya untuk melenyapkan mereka, tapi rencana mereka digagalkan oleh keluarga Yuan dan ras naga iblis hanya karena mereka akan berhasil. Jun Hongxuan juga mundur dengan tergesa-gesa setelah bulan terbit. Jika saya harus menebak, dia mungkin telah kembali untuk meminta bala bantuan untuk menyerang ras naga iblis dan keluarga Yuan. Apakah kamu yang melakukannya? Yu Lei segera bertanya. Lebih banyak ahli melatih pandangan mereka ke Yuan Wenzi. Kecurigaan hadir di setiap mata mereka. Mereka kurang lebih telah menerima berita tentang Sun Palace dan konflik Dark Shadow Rache tadi malam. Setelah Jiang Yiyue mengkonfirmasinya hari ini, mereka semua berpikir bahwa ras naga iblis dan keluarga Yuan telah melenyapkan markas Sun Palace dan menghancurkan pintu masuk ranah rahasia melalui beberapa metode gila. Ini agar Jun Hongxuan tidak bisa membawa bala bantuan dari Istana Matahari Spirit Realm. Kami tidak melakukannya, kami telah memisahkan diri dari Dark Shadow Rache. Alasan saya datang hari ini adalah untuk mengembalikan Sun Divine Well ke Jun Hongxuan sehingga kami dapat memperbaiki hubungan kami, Yuan Wenzi buru-buru menjelaskan. Kamu bilang kamu tidak melakukannya, tapi siapa lagi yang bisa melakukannya? Nada bicara Yu Lei penuh dengan kecurigaan. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki dendam terhadap Sun Palace akhir-akhir ini, dan kamu telah membunuh banyak praktisi bela diri Sun Palace tadi malam. Kamu adalah orang yang paling mencurigakan dari kami semua. Jangan lupa kuil bulan. Yuan Wenzi menyalahkan Jiang Yiyue. Kuil bulan dan Istana Matahari selalu menjadi musuh bebuyutan. Jika pintu masuk alam rahasia Istana Matahari dihancurkan, pintu masuk alam rahasia mereka akan menjadi satu-satunya portal yang menghubungkan alam Boluo dan alam roh. Mereka akan bisa mencekik semua orang dengan cara ini. Itu kemungkinan. Yu Lei menambahkan, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jiang Yiyue berteriak. Dia tahu bahwa Istana Matahari tidak akan berhenti sampai mereka menguliti mereka hidup-hidup jika kesalahan akhirnya jatuh pada kuil bulan. Bahkan jika Istana Matahari tidak bisa lagi memasuki alam Boluo, mereka masih akan membalas dendam gila-gilaan terhadap mereka di alam roh. Mereka belum siap untuk melibatkan Sun Palace dalam perang habis-habisan. The Dark Shadow Rache tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ini, dan kalian berdua adalah satu-satunya yang bentrok dengan Sun Palace akhir-akhir ini. Jika itu bukan kuil bulan, maka itu pasti keluarga Yuan dan ras naga iblis. Yu Lei mendengus dingin saat dia melihat Jiang Yiyue dan Yuan Wenzi. Tiba-tiba, dia menambahkan, 6 kekuatan manusia yang hebat selalu mengembangkan Boluo Realm bersama. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Boluo Realm adalah domain pribadi kami. Apakah seseorang berencana untuk mengklaim Boluo Realm untuk dirinya sendiri? Saat dia mengatakan ini, keluarga Cui dan keluarga Feng tampak sedikit terguncang oleh ini. Penduduk asli yang bergegas juga mengungkapkan ekspresi merenung di wajah mereka. Sementara orang-orang ini saling mencurigai, pelaku sebenarnya, Qin Lai, sudah puluhan ribu kilometer jauhnya dari tempat ini. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk naik ke alam fragmentasi. Di bawah 3 matahari yang terik di Boluo Realm, banyak puncak gunung berwarna merah gelap melayang berdekatan satu sama lain untuk membentuk tautan yang tidak dapat dipecahkan. Pegunungan ini sepertinya ada di antara langit dan bumi. Jauh di dalam puncak gunung yang tampak seperti pedang raksasa yang menusuk ke kedalaman langit, ada batu raksasa yang mengambang lebih dalam dan lebih dalam ke pegunungan. Seorang pemuda manusia duduk di atas batu apung sambil dikelilingi oleh banyak batu roh tembus pandang. Batu roh ini dikelilingi oleh banyak papan roh berkilau yang memanipulasi energi yang mereka simpan. Angin puyuh energi roh murni beredar di sekitar pemuda itu seperti kabut saat memasuki lautan roh dantiannya melalui setiap pori-pori tubuhnya. Secara alami, pemuda ini tidak lain adalah Qin Lai. Saat ini, 3 istana kelahirannya yang besar meledak dan mengembun sedikit demi sedikit di dalam lautan roh dantiannya. Awalnya, 3 istana kelahiran yang terdiri dari energi roh petir guntur, energi roh beku dan energi roh bumi tampak seperti 3 bola cahaya yang bersinar. Tapi sekarang, ketiga bola cahaya itu mengalami serangkaian ledakan dan penyempurnaan terus-menerus oleh sejumlah besar energi roh. Mereka tampaknya telah berubah menjadi benda kristal aneh.
Prosesnya tampak seperti pembuluh darah roh yang mengandung sejumlah besar energi roh dunia yang terkondensasi sedikit demi sedikit menjadi batu roh dari waktu ke waktu. 3 istana kelahiran di laut rohnya terpecah-pecah, meledak, menyusut, memurnikan, menyatukan kembali, dan akhirnya mengkristal menjadi kristal. Istana kelahiran yang tampak seperti cakram raksasa menyusut sedikit demi sedikit saat mereka menjadi semakin transparan dan jernih. Sementara itu, batu roh yang ditumpuk di sebelahnya meledak terus-menerus karena energi yang dikandungnya benar-benar terkuras. Setiap kali batu roh meledak, tumpukan kecil batu pecah akan muncul di sampingnya. Ini berarti energi di dalam batu roh telah sepenuhnya terkuras. Hanya dalam waktu 4 jam, batu roh yang terkuras seluruhnya berjumlah sekitar 50.000. Energi roh dunia dari Bolwar Realm yang melonjak dari segala arah juga diserap ke dalam 3 istana kelahiran besar setelah mereka diubah oleh sarafnya, ditempa, dan disuntikkan ke laut rohnya. Secara bertahap, 3 istana kelahiran yang awalnya sebesar cakram batu menyusut hampir 1/10 dari ukuran aslinya. Pada akhirnya, 3 istana kelahiran menyusut seukuran semangka. Mereka telah menjadi kristal murni dan tembus cahaya. Istana kelahiran akhirnya berubah menjadi 3 bola kristal berkilau. Bola kristal biru yang mempesona, bola kristal kuning tua, dan bola kristal putih perak. Inti energi roh di dalam lautan rohnya tampaknya telah menyusut dari bentuk gas menjadi keadaan kristal padat setelah serangkaian penyempurnaan dan konversi. Mereka sekarang tampak seperti inti binatang kristal dari binatang roh peringkat tinggi. Bang, 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 suara ledakan tumpul bergema dari meridian di sekitar dadanya. Energi roh bumi yang luas berkumpul di sekitar meridiannya membuka meridiannya yang tersumbat seperti seorang penambang yang menggali lubang di tubuh gunung. 1, 2, 3, 9. Dia menghitung dalam pikirannya. 35 meridian dibuka oleh energi roh bumi halus ini berturut-turut. Baru kemudian proses itu berhenti. Energi roh bumi yang dia kumpulkan dari jurang gelap itu saat dia disiksa oleh Teng Yuan juga benar-benar habis. Dia menyelidiki dengan pikirannya. Dia dengan cepat menemukan bahwa termasuk 3 titik akupuntur yang telah dibuka ketika dia mengolah tanda Kaisar Guntur total 38 meridian telah diledakkan di tubuhnya. Masing-masing meridian ini hanya selebar kenari, dan mereka semua tampaknya mampu menyimpan esensi kekuatan yang dicairkan seperti air kolam Guntur. 38 meridian, dia diam-diam terkejut dengan hasil ini. Dia ingat bahwa dia hanya mampu memperbaiki 38 esensi darah kehidupan sekaligus ketika dia pertama kali mencoba. Sebelum dia membuat terobosan, dan sebelum tubuhnya mengalami transformasi, 38 esensi darah kehidupan adalah batasnya. Itu seperti batas yang menghalangi potensi manusia. Hari ini, saat dia naik ke alam fragmentasi, dia juga membuka 38 meridian dengan bantuan energi roh bumi yang tersimpan di dalam tubuhnya. Sekali lagi, jumlahnya 38. Tidak lebih, tidak kurang. Wahyu ini sedikit mencerahkannya. 35 meridian yang baru digali ada di sekitar area dadanya. Meridian ini benar-benar kosong. 3 meridian yang dia gali sebelumnya menggunakan tanda Kaisar Guntur adalah satu-satunya meridian yang berisi sesuatu. Ada 10 atau lebih tetesan petir di dalamnya, dan mereka bisa membantunya melepaskan kekuatan penghancur yang besar pada musuh-musuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatan tempurnya akan meningkat secara besar-besaran jika dia bisa mengisi semua 38 meridian dengan semacam energi cair yang misterius. Sayangnya, tidak ada kekuatan petir guntur di Bolwar Realm, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ide ini untuk saat ini. Di dalam laut rohnya, 3 istana kelahiran perlahan-lahan bergerak dalam pola segitiga setelah mereka berubah menjadi kristal. Pilar energi yang kaya muncul dari pusat 3 bola kristal. Pilar energi menghubungkan langit dan bumi laut rohnya, dan tampaknya terhubung ke semua meridiannya juga. Ketika dia memusatkan perhatiannya, dia memperhatikan bahwa pilar energi di tengah 3 bola kristal mampu memanipulasi energi roh dunia yang diserap ke dalam tubuh fisiknya. Energi roh dunia ini telah berkumpul bersama dari setiap bagian tubuhnya dan mengalir turun dari bagian pilar energi yang terhubung ke langit. Energi roh duniawi bergerak melalui pilar energi dan turun di dekat 3 bola kristal. Mereka kemudian diserap oleh bola kristal dan masing-masing berubah menjadi energi guntur, es, dan bumi. Sebagian dari energi roh dunia melewati 3 bola kristal dan mengalir ke bagian paling bawah dari laut rohnya. Dia mengumpulkan pikirannya dan mencoba mengikuti bagian tertentu dari energi roh dunia ini. Dia ingin tahu kemana aliran itu mengalir. Namun, dia menemukan bahwa pilar energi terus turun ke bawah seolah-olah lautan rohnya tidak berdasar. Dia tidak tahu ke sudut mana dari laut rohnya energi roh akan mengalir.
Ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat mengetahui tujuan akhir dari energi roh dunia ini dalam waktu singkat, dia berhenti berusaha untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia kembali ke lautan roh dantiannya dan mengamatinya dengan hati-hati dan diam-diam. Saat ini, dia dalam kondisi kultivasi. Dia mengumpulkan energi roh dunia di tubuhnya. Bagian dari pilar energi yang terhubung ke langit terhubung ke setiap meridian di tubuhnya. Itu memungkinkan dia untuk mengarahkan energi roh dunia yang dia serap melalui pilar energi dan ke laut rohnya. Setelah itu, 3 bola kristal yang sebelumnya dikenal sebagai 3 istana kelahirannya yang agung akan memurnikan energi roh dunia itu lagi, mengubahnya menjadi energi roh murni dari atribut masing-masing dan menyerapnya. Sebagian dari energi roh dunia yang terkumpul terus mengalir ke bawah menuju siapa yang tahu di mana. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Alih-alih mengolah dan menyerap energi roh dunia ke dalam tubuhnya, dia mencoba memanipulasi dan mengumpulkan kekuatan yang tersimpan di dalam lautan rohnya. Pilar energi yang menghubungkan langit dan bumi laut rohnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Guntur dan kilat segera dikeluarkan dari bola kristal petir guntur. Gumpalan energi roh yang menggelegar ini berubah menjadi aliran cahaya yang naik ke pilar energi dan ke setiap meridian di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi sisa seni rohnya dan melihat bola kristal es dan bola kristal bumi mengeluarkan energi roh murni yang tampak seperti aliran cahaya. Aliran energi ini mengalir ke pilar energi seperti banyak air terjun yang mengalir balik. Mereka mengisi tubuhnya dengan kekuatan secara instan. Saat dia terus mengamati aktivitas yang terjadi di dalam lautan rohnya, dia perlahan memahami bahwa pilar energi ini seperti sungai yang dapat menarik energi roh dunia ke dalam tubuhnya, dan juga memanggil kekuatan dari bola kristal di dalam tubuhnya. Itu memungkinkan dia untuk mengeksekusi semua jenis seni roh yang kuat. Itu adalah pita energi yang terhubung ke bola kristal. Retakan, suara pecah batu roh membangunkannya dari pikirannya. Dia membuka matanya secara alami. Dia tidak tahu berapa lama dia berkultivasi. Dia hanya tahu bahwa dia mungkin telah menyelesaikan kenaikannya ke alam fragmentasi. Dia menarik kesadarannya dan memeriksa danau jiwa dan jiwa sejatinya. Dia memperhatikan bahwa danau jiwanya telah berkembang hampir 5 kali lipat dari ukuran aslinya sebelum dia menyadarinya. Fakta bahwa danau jiwanya 5 kali lebih besar berarti bahwa cadangan energi jiwanya juga 5 kali lebih besar. Jiwa, tubuh, dan pikirannya juga meningkat pesat. Jiwa sejati yang terendam di dalam danau jiwanya menjadi lebih jernih dan lebih padat. Sepertinya itu bisa keluar dari tubuhnya dan melintasi dunia sebagai hantu kapan saja. Namun, Qinlai mengerti bahwa jiwa sejati dari praktisi bela diri alam fragmentasi masih belum cukup kuat untuk meninggalkan tubuh. Jiwanya akan menghadapi segala macam bahaya jika meninggalkan tubuhnya untuk alasan yang sembrono. Danau jiwa adalah kunci untuk membangun altar jiwa di masa depan. Semakin luas danau jiwa saya, semakin keras altar jiwa yang saya bangun. Sambil berpikir, dia perlahan berdiri dan memanggil kekuatan buminya. Bola pusaran magnet kuning abu-abu muncul di dalam pilar energi. Saat pusaran magnet terbentuk, gravitasi di sekitarnya segera terdistorsi dan menyebabkan dia melayang ke langit. Setelah seorang praktisi bela diri mencapai alam fragmentasi dan menciptakan pilar energi di dalam lautan rohnya, dia hanya perlu mengolah satu jenis seni roh terbang untuk dapat menciptakan pusaran magnet yang serupa dengan jenis energi apapun. Pusaran magnet ini memungkinkan seorang praktisi bela diri untuk mengubah gravitasi di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan energi roh untuk melepaskan diri dari daya tarik gravitasi dan terbang di udara. Karena Qinlai sudah mengolah catatan magnetisme geosentris, dia tidak perlu mengolah seni roh terbang lainnya. Begitu dia menyelesaikan terobosannya dan menciptakan pilar energi di tubuhnya, dia bisa langsung terbang di langit. Kak, kenapa kau di sini tiba-tiba? Dia melihat Teng Yuan. Teng Yuan muncul seperti hantu dan menatapnya dengan mata berbinar. Dia terkekeh dan mengangguk lagi dan lagi, berkata, tidak buruk, tidak buruk. Anda sangat berbakat dalam hal mengolah catatan magnetisme geosentris. Baru sekarang Qinlai menyadari bahwa dia tidak lagi berada di lokasi aslinya. Kamu baru sadar, Teng Yuan memutar matanya ke arahnya. Jika aku tidak memindahkanmu ke sini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa naik ke alam fragmentasi tanpa masalah? Baru saja, 5 kekuatan besar manusia dan ahli dari semua jenis ras kuno telah berkumpul di tempat Anda semula. Semua orang mencoba mencari tahu mengapa Istana Matahari tiba-tiba dihancurkan. Saya bersedia mempertaruhkan kepala saya bahwa Anda akan ketahuan jika Anda terus tinggal di sana. Wajah Qinlai sedikit memucat saat mendengar ini. Waktu terobosan saya agak buruk. Saya tidak punya waktu untuk bersiap, jadi saya terpaksa mengambil risiko. Teng Yuan menatapnya dalam-dalam dan merenung sejenak. Kemudian, dia bertanya,
bagaimana kamu menghancurkan Istana Matahari? Bagaimana kamu tahu itu aku? Qinlai mengerutkan kening. Siapa lagi yang bisa? Teng Yuan mendengus. Aku melihatmu memasuki Istana Matahari, tampak mencurigakan. Kau memata-mataiku. Ekspresi Qinlai berubah jelek. Aku baru saja lewat. Teng Yuan membantah tuduhan itu. Tepat ketika Qinlai hendak menanyainya lebih lanjut, dia tiba-tiba bertanya, "Nak, bisakah kamu menghancurkan kuil bulan dengan metode yang sama?" Jeda kemudian, Teng Yuan menunjuk ke suatu arah dengan mata berbinar dan berkata, "Kuil bulan ada di sana. Mereka sangat dekat dengan tempat kita berada sekarang. Kamu memindahkanku ke sebelah kuil bulan. Tempat ini tidak lebih aman dari Istana Matahari. Jika kuil bulan atau ras bulan tenang menemukanku, aku mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada jika aku jatuh ke tangan Istana Matahari." Seru Qinlai. "Jangan khawatir, mereka tidak akan menemukanmu." Teng Yuan menggelengkan kepalanya dan berubah serius. "Aku serius. Bisakah kamu menghancurkan pintu masuk ranah rahasia kuil bulan dengan metode yang sama?" "Mengapa kamu ingin menghancurkan pintu masuk ranah rahasia kuil lunar?" Qinlai mengajukan pertanyaan untuk pertanyaannya. "Itu bukan urusan Anda. Katakan saja bisakah kau melakukannya lagi?" Teng Yuan tertawa kecil. "Jika pintu masuk alam rahasia kuil lunar dihancurkan juga, hanya akan ada satu pintu masuk alam rahasia yang tersisa di seluruh alam Boluo. Dan meskipun pintu masuk alam rahasia itu di dalam wilayah ras binatang kuno, kamu adalah pengontrol portal itu. Benarkah?" "Wah, saya jamin bahwa setiap kekuatan manusia di alam ini akan berlutut meminta Anda untuk membantu mereka jika pintu masuk alam rahasia kuil lunar dihancurkan juga. Kamu bahkan bisa membuat Yuyun berlutut di depanmu dan mengakui kesalahannya." Jauh di dalam pegunungan terapung di mana benua besar dan datar ada di bawah 6 puncak gunung. Keenam puncak gunung ini benar-benar memotong sinar matahari yang terik sehingga benua di bawahnya tidak akan terkena sinar matahari sekalipun. Saat malam hari, 6 puncak gunung yang seperti awan akan bergeser dengan sendirinya sehingga cahaya bulan bisa mencapai benua. Banyak istana indah dibangun di permukaan. Dinding setiap istana diukir dengan berbagai bentuk bulan seperti bulan purnama, bulan sabit, bulan gibes dan sebagainya. Disinilah kuil lunar berada. Artefak roh terbang berbentuk bulan sabit menghindari matahari dan turun ke tempat ini sebagai seberkas sinar bulan keperakan. Orang kuil lunar yang bertanggung jawab atas Boluo Realm, Jiang Yiyue, berjalan turun dari artefak roh terbang dan segera berteriak, "Panggil semua utusan istana kami ke pintu masuk alam rahasia untuk pertemuan penting." Setelah beberapa saat, para pengawas yang sedang berkultivasi di berbagai istana kuil lunar keluar secara berurutan. Segera, 6 utusan istana alam abadi telah menjawab panggilan Jiang Yiyue dan berkumpul di pintu masuk ranah rahasia kuil bulan di aula utama. Jiang Yiyue hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di ekspresinya. Ketika semua orang tiba, dia berkata dengan tidak sabar, "Istana Matahari telah hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap, dan setiap praktisi di sana, termasuk ahli altar jiwa seperti Jun An telah dibakar menjadi abu juga. Selain itu, pintu masuk ranah rahasia mereka telah hancur total." Keenam utusan istana tampak sangat terkejut hingga pingsan. Mereka buru-buru bertanya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan ekspresi berat di wajah mereka. "Kami akan mengesampingkan masalah teroris untuk saat ini. Kami perlu segera memberitahu petinggi tentang perubahan besar di Boluo Realm ini. Mulai hari ini dan seterusnya, pintu masuk ranah rahasia kami telah menjadi satu-satunya portal yang menghubungkan alam Boluo ke alam roh. Kita harus segera menaikkan harga. Siapapun yang ingin menggunakan pintu masuk ranah rahasia kami sekarang harus membayar setidaknya 3 kali lipat dari biaya saat ini." "Tidak, itu tidak benar. 5 kali. Mereka harus membayar kita setidaknya 5 kali lipat dari biaya saat ini." Jiang Yiyue tersenyum. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka ingin melintasi antara alam roh dan alam Boluo, mereka hanya bisa melalui pintu masuk alam rahasia kita. "Bagaimana jika mereka memutuskan untuk memaksa masuk?" seorang utusan istana bertanya. "Saya akan kembali ke Spirit Realm dan meminta petinggi untuk mengirim 3 ahli Void Realm ke Boluo Realm sebentar lagi. Mereka akan menjaga pintu masuk alam rahasia ini setiap saat." Ekspresi Jiang Yiyue berubah dingin saat dia berkata, "Istana Matahari telah selesai, dan kekuatan tempur terbesar yang dimiliki 4 keluarga besar yang ditempatkan di sini hanyalah ahli altar jiwa 3 tingkat. Untuk saat ini, tidak ada ahli Void Realm yang hadir di Boluo Realm. Selama kita melindungi pintu masuk alam rahasia dengan cermat dan melarang praktisi bela diri Void Realm dari kekuatan lain memasuki alam Boluo, kita akan dapat mengambil inisiatif. Kami memiliki setiap kekuatan dan ras asli Boluo Realm yang kuat di tenggorokan mereka selama kami mengendalikan pintu masuk ranah rahasia. Jika ini terus berlanjut, Boluo Realm mungkin suatu hari nanti menjadi wilayah pribadi kuil bulan."
Seorang utusan istana menyadari. Betul sekali. Dengan kartu yang telah kami tangani, saya berharap untuk secara bertahap mengubah Boluo Realm menjadi domain pribadi kami dari waktu ke waktu. Mata Jiang Yiyue bersinar dengan cahaya ambisi. Dia tahu bahwa kuil lunar akan dapat meraup keuntungan besar jika dia bisa memanfaatkan slip up Istana Matahari dan mengendalikan pintu masuk alam rahasia ini dengan kuat. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Boluo Realm, prestasi ini akan mendapatkan pahala yang tak terbayangkan dan mengubahnya menjadi salah satu dari sedikit orang dengan kekuatan nyata di kuil bulan. Pencapaian mengambil kendali atas domain untuk kuil bulan saja sudah cukup untuk mendorong reputasinya ke ketinggian yang tak tersentuh. Di masa depan, ketika dia siap untuk membangun altar jiwanya, kuil bulan pasti akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan bahan roh. Semua orang akan bisa berbagi pencapaian ini selama kita bekerja sama. Dia mendorong. Mata keenam utusan istana berbinar. Kuil bulan ada di bawah. Di atas batu raksasa yang perlahan melayang ke tempat ini, Teng Yuan menunjuk ke tempat mendung di bawah 6 puncak gunung dan menjelaskan banyak hal kepada Qin Lai. Saat siang hari, 6 puncak gunung akan berkumpul dan menghalangi sinar matahari untuk kuil bulan. Ketika malam tiba, kuil bulan akan memindahkan 6 puncak gunung dengan kekuatan mereka sehingga cahaya bulan dapat mencapai mereka dan membantu mereka dalam menyempurnakan kekuatan bulan mereka. Batu raksasa yang mengambang perlahan di antara pegunungan yang tenang ini diselimuti energi roh bumi abu-abu. Itu mencegah duo itu terdeteksi. Qin Lai mengambil diagram roh kuno baru yang tampak seperti jaring ikan. Diagram roh kuno ini juga dibuat menggunakan darah roh kekosongan dan kekacauan. Beberapa bom mendalam berkobar digantung di titik-titik berpotongan dari benang darah. Dia juga telah menuliskan diagram roh amplifikasi kuno di permukaan bom mendalam yang berkobar dengan darahnya sendiri. Namun, tidak seperti karya-karyanya sebelumnya, diagram roh seperti jaring di hadapannya berukuran lebih kecil. Selain itu, hanya ada 36 bom mendalam berkobar di internet, bukan 49. Itu adalah berapa banyak bom mendalam berkobar yang dia tinggalkan padanya. Ini belum lagi bahwa roh api kekosongan dan kekacauan dan roh kekosongan dan kekacauan guntur jelas melemah setelah darah mereka diekstraksi 2 kali dalam waktu yang begitu singkat. Oleh karena itu, jumlah darah yang dia dapatkan dari mereka juga lebih kecil. Diagram eksplosif yang saya buat kali ini lebih lemah dari yang saya gunakan untuk berurusan dengan Sun Palace. Saya tidak dapat menjamin bahwa bom ini cukup untuk menghancurkan kuil bulan secara instan, kata Qin Lai. Tidak apa-apa, Anda tidak harus membunuh semua praktisi bela diri kuil lunar. Yang perlu Anda lakukan adalah menghancurkan pintu masuk ranah rahasia, kata Teng Yuan sambil tersenyum. Kamu mencoba membuatnya agar semua praktisi bela diri manusia tidak bisa masuk atau keluar dari Boluo Realm dengan mudah, bukan? Tanya Qin Lai tiba-tiba. Teng Yuan menarik senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan mata yang memandang sedalam laut, memang benar bahwa saya tidak ingin melihat kekuatan manusia lain mencelupkan jari-jari mereka di alam Boluo. Saya tidak ingin mereka merusak keseimbangan domain kami, dan saya tidak ingin mereka mengembangkan kekuatan mereka di domain kami lebih jauh. Maksudmu mereka tidak bisa memasuki Boluo Realm jika semua pintu masuk ranah rahasia dihancurkan? Qin Lai bertanya lagi. Teng Yuan menatapnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, jika Anda dapat menghancurkan pintu masuk alam rahasia kuil bulan, menjaga pintu masuk alam rahasia terakhir di domain ras binatang kuno dengan benar dan mencegah mereka meminjamnya, mereka tidak akan dapat memasuki alam Boluo setidaknya untuk waktu yang lain, 150 tahun. 150 tahun, Qin Lai tampak heran. Praktisi bela diri Void Realm dapat melintasi antara alam tanpa pintu masuk alam rahasia, tetapi Boluo Realm sangat jauh dari Spirit Realm. Oleh karena itu, bahkan jika praktisi bela diri Istana Matahari dan Kuil Bulan Void Realm membawa serta ahli seni yang cukup mahir dalam seluk-beluk ruang untuk membangun pintu masuk alam rahasia dan melakukan perjalanan jauh ke alam kita, itu akan membawa mereka setidaknya 150 tahun untuk mencapai kita. Itulah mengapa bala bantuan Kuil Bulan dan Istana Matahari hanya dapat tiba di alam Boluo 150 tahun kemudian, jika Anda menghentikan mereka melewati pintu masuk alam rahasia terakhir itu. Waktu 150 tahun adalah penyangga yang cukup bagus bagi kita. Dengan keberuntungan, kita akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri kita dari cengkeraman kekuatan manusia yang tak henti-hentinya dalam 150 tahun. Kata Teng Yuan, kita siapa sebenarnya? Maksudmu dengan itu? Qin Lai bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam. Ini adalah ras pertama yang tiba di Boluo Realm, dan satu-satunya ras yang tidak membentuk ikatan perkawinan dengan ras manusia. Sebelum manusia tiba,
Mereka dulunya adalah ras yang memiliki tanah paling luas di Boluo Realm, kata Teng Yuan dengan mata memandang jauh. Mendengus kemudian, dia melanjutkan, perlombaan api, perlombaan bulan tenang, ras Asura, ras naga iblis, ras kayu dan perlombaan laut hanyalah kelompok kecil yang datang ke Boluo Realm beberapa saat setelah 3 balapan pertama. Ketika mereka pertama kali muncul, mereka hanya memiliki tanah yang sangat kecil untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak pernah mengambil bagian dari keuntungan kami. Namun, 6 ras ini semakin dekat dan dekat dengan 6 kekuatan besar manusia setelah mereka terhubung melalui pernikahan. Dengan berdagang dengan umat manusia, mereka memperoleh banyak harta dan materi berharga yang tidak dimiliki Boluo Realm. Berkat bantuan kerabat mereka, mereka secara bertahap tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Selama 1000 tahun terakhir, setelah bergabung dengan 6 kekuatan manusia yang hebat, 6 ras ini terus memperluas perbatasan mereka di alam Boluo dan mendorong ke dalam domain ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam. Mereka semakin hari semakin berani. Domain kami secara bertahap menyusut dari waktu ke waktu, dan kami telah kehilangan hampir setengah dari tanah kami dalam 1000 tahun terakhir. Jika situasi ini berlanjut, 3 ras kita mungkin akan diusir dari Boluo Realm dalam waktu kurang dari 500 tahun. Pada titik ini, mata Teng Yuan terbakar amarah. Kenapa kamu tidak mengusir mereka? Qin Lai bertanya. Teng Yuan tampak sangat pahit ketika dia menjawab, ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam mungkin lebih kuat dari 6 ras, tetapi tidak ada kerabat manusia mereka yang mudah dihadapi. Karena ras manusia menemukan cara untuk mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat, mereka membuktikan betapa kuatnya mereka terhadap semua ras dengan mengalahkan ras dewa. Selama sekitar 10.000 tahun terakhir, umat manusia naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat dan mendominasi tidak hanya alam roh, tetapi juga banyak dunia tambahan. Sampai hari ini, ras dewa masih secara individual lebih kuat dari manusia, tetapi jumlah mereka jauh lebih rendah daripada ras manusia. Total populasi mereka bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari total populasi manusia. Karena jumlah dan kemampuan reproduksi mereka yang lebih rendah, ras dewa sangat menderita setiap kali salah satu dari orang-orang mereka binasa saat mereka menaklukkan alam lain. Karena jumlah mereka sangat sedikit, ras dewa bahkan tidak memiliki cukup tenaga untuk meninggalkan garnisun di dunia yang mereka taklukkan. Namun, ras manusia berbeda. Populasi dasar mereka sangat besar sehingga tidak ada ras yang bisa berharap untuk menandingi mereka, bahkan jika semua ras di dunia menggabungkan jumlah mereka. Mereka memiliki jumlah untuk manusia di setiap wilayah yang mereka taklukkan. Itulah mengapa mereka mampu menjaga alam yang telah mereka taklukkan dan mendominasi mereka dengan kuat. Karena jumlah mereka yang mengerikan dan kemampuan mereka untuk mencuri garis keturunan ras kuno yang kuat, semakin banyak ahli lahir di tengah-tengah mereka. Teng Yuan berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kami tidak takut dengan 6 ras Boluo Realm. Apa yang benar-benar kami takuti adalah kerabat mereka yang mirip belalang. Selama pintu masuk ranah rahasia ada, mereka dapat mengirim praktisi bela diri dalam jumlah tak terbatas ke dunia ini. Jika 6 kekuatan besar manusia mengarahkan pandangan mereka sepenuhnya pada Boluo Realm dan mengarahkan senjata mereka melawan ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam, kita tidak akan bisa melawan mereka sama sekali. Kenapa kamu tidak menghancurkan pintu masuk ranah rahasia sendiri? Aku bisa merasakannya. Kamu punya kekuatan untuk melakukan ini. Mata Qin Lai berbinar. Mereka akan tahu bahwa akulah yang menghancurkan pintu masuk alam rahasia jika aku mencobanya. Ketika mereka datang kepada kita 150 tahun kemudian, kita akan sama tertekannya seperti kita sekarang, kata Teng Yuan tanpa daya. Jadi, kamu ingin aku yang memikul beban ini? Qin Lai mengerutkan kening. Apa yang Anda takutkan? Kami adalah orang-orang yang selalu tinggal di Boluo Realm. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa meninggalkan tempat ini dan tidak punya pilihan selain menerima hal-hal apa adanya. Anda bukan penghuni alam Boluo, dan siapa yang tahu di mana Anda akan menghilang 150 tahun kemudian. Apa yang bisa mereka lakukan padamu jika mereka tidak bisa menemukanmu sejak awal? Teng Yuan berkata, perbedaan antara Anda dan saya adalah Anda dapat pergi kapanpun Anda mau dan tanpa takut akan akibatnya. Tapi kita berbeda. Kita tidak bisa meninggalkan Boluo Realm, dan kita hanya bisa menanggung amarah mereka secara pasif jika mereka menyalahkan kita atas kehilangan mereka. Ditambah lagi, aku memang banyak membantumu, bukan tentu, kita akan mendapat banyak manfaat dari penghancuran pintu masuk ranah rahasia kuil lunar, tapi ini juga cara yang bagus bagimu untuk memastikan keselamatanmu sendiri, bukan? Teng Yuan mulai memohon. Qin Lai menyipitkan matanya dan menimbang pro dan kontra dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dengan kuat.
Baik, aku akan menghancurkan pintu masuk ranah rahasia ini untukmu. Di bawah 6 puncak gunung, kuil bulan sepenuhnya tertutup oleh bayang-bayang pegunungan. Meskipun siang hari, tanah di bawah pegunungan tampak tanpa cahaya, seolah-olah puncak gunung telah melahap semua sinar matahari dari atas. Ketika Qinlai menyelinap lebih dekat ke tujuannya, dia menyadari bahwa itu dingin dan dipenuhi dengan angin dingin bulan yang dingin. Dengan bantuanku, kamu tidak perlu menyelinap masuk seperti yang kamu lakukan di Sun Palace. Setelah Anda mengetahui kemana harus pergi, Anda seharusnya langsung muncul di pintu masuk ranah rahasia kuil lunar dengan seni pelarian Anda, membuang barang-barang itu dan segera pergi. Teng Yuan berkata dengan dingin. Batu di bawah keduanya melayang perlahan hingga hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari kuil bulan. Di mana pintu masuk ranah rahasia, Qinlai melihat istana yang indah sambil mencari tujuannya. Di sana, Teng Yuan menunjuk ke paviliun berbentuk menara setinggi sekitar 200 meter. Pintu masuk ranah rahasia tepat di dalam paviliun itu. Permukaan bangunan itu dilindungi oleh setidaknya selusin penghalang dan formasi pertahanan, sehingga bahkan praktisi bela diri Void Realm tahap awal mungkin akan kesulitan untuk menembus pertahanan itu dalam sekali jalan. Ketika dia mengatakan ini, mata Teng Yuan bersinar menakutkan. Perlindungan di sekitar istana utama Sun Palace bahkan lebih kuat dari kuil lunar. Fakta bahwa alatmu mampu menghancurkan semua pertahanan ini, 11 istana lain di sekitar aula utama dan bahkan tanah di bawahnya sungguh menakutkan. Dia sangat takut dengan kartu truf Qinlai. Alam Void. Qinlai menggosok dagunya dan merenung sejenak. Kemudian, dia bertanya, apakah ledakan di Sun Palace dapat membahayakan seorang ahli Void Realm? Dia ingin tahu seberapa destruktifnya Blazing Profound Bomb yang diperkuat itu. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Teng Yuan menggelengkan kepalanya. Mata Qinlai tampak bertanya. Seorang praktisi bela diri Void Realm akan merobek ruang terbuka itu sendiri dan meninggalkan zona ledakan tepat sebelum ledakan terjadi. Mata Teng Yuan tampak serius saat dia membuat penjelasannya. Semua ahli yang telah naik ke Void Realm secara fisik dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia termasuk lautan bintang. Pada tingkat ini, praktisi bela diri dapat melakukan perjalanan ke alam yang berbeda bahkan tanpa bergantung pada lorong-lorong alam rahasia. Dengan kata lain, seorang ahli Void Realm bisa tiba-tiba menjauh dari dunia ini jika mereka menginginkannya. Meskipun ledakan itu mungkin membuat ahli alam abadi lengah dan membunuh mereka secara instan. Seorang ahli Void Realm akan memiliki cukup waktu untuk membuat pelarian yang terkumpul. Ekspresi Qinlai berat. Setiap ahli Void Realm dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Katamu mereka bisa melakukan ini bahkan jika mereka tidak berpengalaman dalam misteri luar angkasa. Betul sekali. Teng Yuan menegaskan kecurigaannya. Apakah itu berarti bahwa tidak ada ledakan yang bisa saya buat yang akan mampu melukai seorang ahli Void Realm secara menyedihkan? Dia bertanya lagi. Satu-satunya cara Anda melakukannya adalah dengan mengunci langit di sekitar ahli Void Realm dan mencegah mereka melarikan diri. Itulah satu-satunya cara ledakan Anda dapat membahayakan ahli Void Realm. Tetapi bahkan itu hanyalah kemungkinan belaka. Setiap ahli Void Realm memiliki kekuatan ajaib yang tidak dapat Anda bayangkan. Mereka adalah eksistensi yang telah menemukan esensi sejati dari hukum dan dapat memanipulasi bahkan hukum dunia di saat yang kritis. Mereka adalah orang-orang yang telah melepaskan diri dari pembatasan dunia, kata Teng Yuan serius. Qinlai tampak terkejut. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah pindah ke istana tempat pintu masuk alam rahasia kuil lunar dan meledakkan artefak roh Anda, desak Teng Yuan. Kuil lunar akan memperhatikan kedatangan saya pada pemberitahuan pertama. Qinlai mengerutkan kening. Percayalah padaku, Anda tidak akan dirugikan saat saya di sini. Teng Yuan tiba-tiba memancarkan kepercayaan diri yang besar. Tidak ada praktisi bela diri di seluruh kuil bulan yang bisa menghentikanmu saat kamu melakukan pekerjaanmu. Sejumlah besar dan tak terbatas energi mengalir keluar dari tubuh Teng Yuan. Itu menyebabkan ekspresi Qinlai berubah tiba-tiba. Pada saat itu, Teng Yuan tampak hampir seperti gunung berapi yang memancar dengan kekuatan luar biasa di matanya. Dia hanya pernah merasakan energi mengerikan seperti itu dari Baret. Baik, aku akan mempercayaimu sekali ini. Menghirup dalam-dalam, dia memanggil esensi darah hidupnya dan mengaktifkannya. Kabur, cahaya berdarah melilit seluruh tubuhnya. Cahaya itu perlahan memudar. Swoosh! Kilatan cahaya berdarah kemudian, dia tiba-tiba muncul di atas istana tempat pintu masuk ranah rahasia kuil bulan berada. Tepat ketika dia akan mendarat di atap istana, dia memperhatikan bahwa cahaya dingin telah keluar dari ujung istana. Seluruh istana terpesona dengan cemerlang dalam sekejap. Setiap dinding di istana diukir dengan gambar bulan sabit,
dan masing-masing bersinar dengan cahaya menyihir. Banyak rune indah dan pola misterius juga tiba-tiba muncul di dinding. Lusinan penghalang cahaya putih susu, biru pudar, perak cerah, dan warna dingin serupa lainnya muncul di sekitar istana. Mereka mengelilingi istana sepenuhnya. Pada saat yang sama, Jiang Yiyue dan 6 utusan istana yang mengadakan pertemuan di sekitar pintu masuk ranah rahasia dan banyak praktisi bela diri kuil bulan lainnya disiagakan oleh gangguan ini. Seseorang memicu formasi pertahanan. Setiap praktisi bela diri kuil lunar menyerbu keluar saat Jiang Yiyue mendengus dingin. Di atas istana, Qin Lai jatuh ke bawah dalam garis lurus. Dia buru-buru menyesuaikan pilar energi di tubuhnya dan memanipulasi gaya magnet di sekitarnya sehingga dia bisa melayang di udara. Namun, saat dia mengeluarkan jaring ikan, yang menahan 36 bom mendalam berkobar dan bersiap-siap untuk melemparkannya ke istana di bawahnya, dia memperhatikan bahwa tatapan yang tak terhitung telah mendarat pada sosoknya. Di sana, 10 atau lebih praktisi bela diri Nirvana Realm terbang ke langit seperti pelangi dan berusaha menangkapnya hidup-hidup. 2 wanita tua alam abadi juga berjalan keluar dari istana tempat mereka diam-diam berkultivasi, menatapnya, berkata, tangkap dia hidup-hidup. Qin Lai tiba-tiba menatap Teng Yuan. Dia melihat layar cahaya kuning terang mengalir ke 6 puncak gunung dari sisi Teng Yuan. Ketika 6 puncak gunung yang menutupi tanah di bawahnya disambar oleh layar cahaya kuning cerah, mereka tiba-tiba berhamburan. Dalam sekejap, cahaya ilahi dari 3 matahari yang menyala-nyala menyinari kuil bulan dari langit. Setiap praktisi bela diri kuil lunar yang berjalan keluar dari istana mereka langsung dibutakan oleh sinar matahari yang luar biasa. Bahkan 2 praktisi bela diri alam abadi dan beberapa praktisi bela diri alam nirvana lainnya menutupi mata mereka dan bersumpah dengan keras. Pada saat yang sama, medan gravitasi di sekitar benua terapung kuil lunar tiba-tiba mengalami perubahan besar. Praktisi bela diri Nirvana Realm yang menyerang Qin Lai seperti pelangi tiba-tiba jatuh ke tanah lebih cepat daripada saat mereka mengudara. Mereka menghantam tanah dengan keras seperti bola meriam dan membuat lubang berbentuk manusia di tanah. Bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri kuil lunar dari kultivasi yang lemah terbaring di tanah seperti katak seolah-olah mereka tidak dapat menahan gravitasi kuat yang menarik mereka. Wajah mereka menempel kuat ke tanah, dan mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apa yang kamu tunggu pergi? Suara Teng Yuan tiba-tiba berdering di samping telinga Qin Lai entah dari mana. Qin Lai terkejut. Di tanah, 2 wanita tua alam abadi bersumpah dengan keras dalam urgensi dan berusaha untuk terbang lagi dan lagi. Namun, mereka didorong ke tanah oleh tangan yang tak terlihat. Bahkan para ahli alam abadi akan tidak dapat bergerak setelah gravitasi dikalikan ribuan kali lipat. Tidak baik. Setelah keluar dari istana dengan tergesa-gesa, Jiang Yiyue melihat ke atas dan melihat bom mendalam yang berkobar berkilauan dengan kilat dan api mendarat di atas istana. Dia segera membuat hubungan antara artefak roh ini dan bencana istana matahari. Dia menyadari bahwa bencana besar telah menimpa mereka. Tatapannya tertuju pada Qin Lai sebelum berteriak, jalankan seni pelarianmu dan segera tinggalkan tempat ini. Dia segera mengumpulkan kekuatannya. Sayangnya, saat dia mengumpulkan setiap kekuatan di tubuhnya dan mencoba meledakkannya menjadi shift, dia menyadari bahwa gaya gravitasi yang sangat kuat telah memakukan tubuhnya dengan kuat ke tanah. Dia kemudian memperhatikan bahwa semua praktisi bela diri kuil bulan lainnya yang berusaha melarikan diri dari daerah itu dengan seni rahasia mereka meludahkan darah, tidak bergerak sedikit pun dari tempat mereka berada. Ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat seorang pemuda manusia yang tidak dikenalnya. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi yang tiba-tiba tumbuh ribuan kali lebih kuat. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa bola logam yang ditinggalkan pemuda itu tiba-tiba meledak seperti matahari kecil. Pada saat berikutnya, dia dan semua praktisi bela diri kuil lunar dilahap oleh ledakan guntur dan cahaya yang mengerikan itu. Ledakan mengerikan lainnya yang mengkhawatirkan setiap ahli di Boluo Realm meletus dari kuil bulan sekali lagi. Hampir 40 jam setelah, matahari keempat menghilang, matahari baru telah terbit di sudut lain alam Boluo. Itu sama mempesonanya dengan yang sebelumnya. Sekarang, pintu masuk alam rahasia yang dijaga oleh Istana Matahari dan kuil bulan portal yang menahan setiap kekuatan dan semua ahli kuno di tenggorokan mereka hancur total. Selain itu, pangkalan Sun Palace dan Lunar Temple telah didirikan di Boluo Realm dan beberapa ribu praktisi bela diri dari berbagai kekuatan semuanya dimusnahkan juga. Klan dari banyak kekuatan dan ras yang baru saja tenang dan kembali ke klan mereka tercengang lagi oleh ledakan gempa yang bergema dari kuil bulan. Yu Lei dari keluarga Yu telah kembali ke benua terbang keluarga Yu,
Tetapi ledakan itu menyebabkan dia melompat berdiri lagi sebelum dia bisa selesai menjelaskan apa yang terjadi di Istana Matahari. Kuil bulan. Ketakutan yang mendalam muncul di mata Yulei. Dia naik ke langit sekali lagi tanpa meninggalkan instruksi apapun. Wilayah ras naga iblis. Yuan Wenzi dan klan keluarga Yuan baru saja kembali dari Istana Matahari dan melaporkan apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba, matahari baru yang terik muncul dengan menyilaukan dari arah kuil bulan. Yuan Wenzi dan Barret saling bertukar pandang. Ayo pergi. Setelah Barret mengeluarkan geraman rendah, 5 naga iblis peringkat 8, Yuan Wenzi, dan anak buahnya segera naik ke langit. Pada saat yang sama, di dalam markas Serene Moon Rache, 3 tetua ras bulan tenang baru saja mengetahui tentang perubahan mendadak di Istana Matahari dari jaringan informasi mereka. Trio tua dan keriput tidak bisa menahan kegembiraan di wajah mereka. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka bersukacita atas kemalangan Istana Matahari. Serene Moon Rache dan Lunar Temple berbagi hubungan kekerabatan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka hanya akan bersukacita dalam setiap bencana yang menimpa Istana Matahari. Sekarang setelah ini terjadi, cabang Flame Rache dari Boluo Realm tidak akan lagi mendapatkan bala bantuan dari Sun Palace. Mereka tidak akan bisa bersaing dengan Serene Moon Rache untuk apapun mulai sekarang. Bagus. Itu adalah kematian yang baik. Anda pun tertawa keras. Namun, getaran mengerikan datang dari kuil bulan sebelum dia selesai tertawa. Ras bulan tenang tinggal di bawah hutan lebat alam Boluo. Mereka bersembunyi di hutan mereka untuk menghindari matahari saat siang hari. Saat malam hari, mereka akan memanjat ke kanopi pohon kuno dan memandikan tubuh mereka di bawah sinar bulan untuk berkultivasi. Ketika Yupo mendengar ledakan dari arah kuil bulan, dia memotong dedaunan hutan yang lebat, menutupi dirinya dengan perisai energi dan tiba-tiba meledak ke langit. Ketika dia melihat ke arah kuil lunar, dia melihat bola cahaya cemerlang yang tampak seperti matahari yang meletus dari kuil bulan. Yupo berteriak dengan keras sambil memanggil sebuah kereta perang yang tampak indah menjadi ada, terbang menuju ke arah kuil bulan dengan segera. Para pemimpin keluarga Feng dan Cui juga pergi menuju kuil bulan setelah mereka kembali. Asura Rache, Wood Rache, dan si Rache juga bergerak satu demi satu. Bahkan klan binatang kuno dan klan penjara hitam yang tidak muncul untuk memeriksa kehancuran Istana Matahari tidak bisa lagi menahan diri. Setelah hanya 2 jam, pasukan manusia yang hebat dan para pemimpin dari semua ras kuno tiba di zona ledakan tempat kuil bulan dulu. Pertama itu adalah Istana Matahari, dan sekarang adalah kuil bulan. Kedua pintu masuk ranah rahasia mereka telah hancur total. Kulit Yulei pucat pasi, dan matanya sangat suram. Hanya 2 pintu masuk alam rahasia di alam ini telah hancur total. Kita semua terjebak di tempat ini. Penanggung jawab keluarga Cui, Cui Qiang dan penanggung jawab keluarga Feng, Feng Kui juga terlihat jelek di wajah mereka. Yuan Wenzi juga terkejut dengan pemandangan itu setelah dia tiba di tempat ini. Jejak ketakutan melintas di matanya. Sekarang setelah Istana Matahari dan kuil bulan bersama dengan pintu masuk alam rahasia mereka tidak ada lagi. Ini berarti bahwa 4 keluarga besar tidak akan lagi dapat memanggil ahli dari alam roh ke alam Boluo melalui lorong alam rahasia. Saat ini, tidak satu pun dari 4 keluarga besar yang dijaga oleh para ahli Void Realm. 9 ras kuno Boluo Realm seperti ras binatang kuno, ras raksasa, ras penjara hitam dan sebagainya mungkin telah memilih untuk menderita pelanggaran mereka dan mengalah lagi dan lagi selama bertahun-tahun. Mereka mungkin sangat membenci perlakuan mereka. Ketika pintu masuk alam rahasia masih ada, 3 ras kuat yang belum membentuk ikatan pernikahan dengan ras manusia bertindak dengan sangat menahan diri karena mereka waspada terhadap bala bantuan umat manusia yang tak ada habisnya. Tapi sekarang pintu masuk ranah rahasia dihancurkan. Bala bantuan ras manusia tidak akan bisa muncul dalam waktu singkat. Dalam hal ini, apakah 3 ras besar yang telah membiarkan umat manusia mendorong mereka dan menanggung pelanggaran mereka lagi dan lagi masih memilih untuk tetap diam? Yuan Wenzi tanpa sadar melihat klan binatang kuno dan klan penjara hitam yang datang. Ras binatang kuno hanya mengirim salah satu anggotanya ke tempat ini. Setelah dia mengambil bentuk manusia, dia menjadi seorang wanita cantik mengenakan pakaian merah dengan aura seperti api. Burung vermilion peringkat 9 pikir Yuan Wenzi pahit di benaknya. Dia kemudian melihat kelompok klan penjara hitam yang muncul. 6 klan penjara hitam memiliki tanduk melengkung di kepala mereka dan fisik yang sekuat iblis. Pupil mata mereka yang dalam berkilau dengan cahaya iblis yang mengintimidasi. Ketika dia melihat kelompok mereka, salah satu klan penjara hitam tiba-tiba menyeringai dan menatapnya juga. Hati Yuan Wenzi tiba-tiba menjadi dingin saat melihatnya.
Dia memperhatikan bahwa klan penjara hitam dan burung vermilion peringkat 9 yang telah mengambil bentuk manusia telah saling berbisik selama ini. Dia melihat cahaya kegembiraan liar di mata klan penjara hitam. Ini mungkin akan menjadi buruk, pikir Yuan Wenxi. Pada saat inilah Yu Po muncul dengan tergesa-gesa di atas kereta perang berbentuk bulan sabit. Kereta perang ditutupi lapisan tenda hitam yang menghalangi semua sinar matahari. Di dalam kereta perang, Yu Po melihat ke tempat yang dipenuhi abu yang dulunya adalah kuil bulan dan berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini?" Praktisi kuil bulan adalah kerabat ras bulan tenang. Berkat kuil bulan, perlombaan bulan tenang mampu meningkatkan kekuatannya dengan cepat selama beberapa tahun terakhir. Bahan roh yang dibutuhkan klan mereka yang baru lahir untuk kultivasi mereka juga diperoleh dari kuil bulan. Itulah mengapa ras bulan tenang terus menguji batas kesabaran ras penjara hitam dan memakan wilayah mereka sedikit demi sedikit. Perlombaan penjara hitam telah menyerahkan keuntungan mereka ke perlombaan bulan tenang selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa udara hari ini sangat segar untuk beberapa alasan. Saya tidak percaya betapa nyamannya perasaan saya saat ini. Seorang klan penjara hitam dengan tanduk melengkung dan fisik berotot yang membuatnya tampak seperti menara baja hitam tiba-tiba tertawa aneh. Saat dia mulai tertawa, awan energi yang tampak hitam seperti tinta segera mulai menyebar ke sekeliling. Aura kekerasan, haus darah, dan kejam terpancar dari awan hitam dan keruh itu. Mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dari waktu ke waktu. Yu Po adalah orang yang terbang paling dekat dengan klan penjara hitam. Ekspresinya berubah dingin ketika dia mendengar tawanya. "Apa yang kamu coba lakukan, Tyler?" Petik 2. "Saya merasa baik dan saya ingin tertawa, itu saja." "Apa Anda tidak menyukainya?" Klan penjara hitam berkata dengan kejam dan kejam seperti buaya dengan mulut terbuka lebar. "Kamu bisa mencoba dan menghentikanku jika kamu mau." Dia benar-benar mulai berjalan menuju Yu Po ketika dia mengatakan ini. Awan hitam pekat yang tampak seperti daging menggeliat semakin tebal dan semakin dekat ke arah Yu Po. Ekspresi Yu Po berubah drastis. Saat itu siang hari, dan matahari menggantung tinggi di langit. Kekuatannya akan ditekan. Namun, Tyler dari Black Jail Rache tidak terpengaruh oleh matahari. Apalagi dia datang sendiri karena dia sudah bergegas untuk memeriksa kuil bulan. Namun Tyler, memiliki 5 teman di sampingnya. "Datanglah ke klan kami di malam hari jika kamu berani." Yu Po membuang ancaman itu dan benar-benar meninggalkan area tersebut. Dia adalah orang terakhir yang muncul, namun yang pertama pergi. Dia benar-benar dipaksa pergi oleh Tyler. "Oh, kami akan melakukannya. Saya pribadi akan mengunjungi Serene Moon Rache dalam waktu yang sangat singkat." Tyler tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. 4 kekuatan besar manusia dan ahli kuno yang tersisa menjadi berpikir ketika mereka mendengar tawa Tyler. Untuk waktu yang lama, Tyler dari Black Jail Rache telah menahan diri di hadapan Yu Po. Anehnya, Tyler yang pemarah dan terkenal tidak pernah terlibat dalam Serene Moon Rache dalam konflik skala besar selama hampir 1000 tahun. Itu benar-benar keajaiban. Tetapi tepat setelah pintu masuk kerajaan rahasia Istana Matahari dan kuil lunar dihancurkan, Tyler segera bertindak agresif dan mencoba memulai pertarungan melawan Yu Po, seseorang yang tidak pernah berdebat dengannya selama bertahun-tahun. Kejadian ini mengingatkan setiap kekuatan besar manusia dan para pemimpin ras kuno yang kuat bahwa perubahan besar akan segera mengunjungi alam Boluo setelah pintu masuk alam rahasia dihancurkan. "Barret, ada cabang Dark Shadow Rache yang melarikan diri dari wilayah kami sampai ke tempatmu, bukan?" Wanita cantik yang dikelilingi oleh api berjalan keluar dari sisi Tyler dan menatap Barret. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika malam hari, Anda akan mengantarkan orang-orang itu ke gunung vulkanik tempat saya berkultivasi." Barret yang sangat gemuk itu meraung dengan marah ketika dia berkata, "Aku telah memutuskan semua hubungan dengan klan Dark Shadow itu. Saya tidak peduli." Mata burung vermilion peringkat 9 meludahkan api yang kuat. Suhu di sekitarnya naik setiap kali dia mengucapkan kalimat. "Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, kamu tidak dapat menyangkal bahwa ras naga iblis mengambil mereka sebagai pasukan bawahanmu saat itu. Karena itu, Anda harus menjadi orang yang mengembalikannya kepada saya." "Bagaimana jika aku menolak?" Barret meraung. "Kalau begitu, bersiaplah untuk terlibat dengan ras binatang kuno dalam perang habis-habisan." Burung vermilion peringkat 9 melemparkan ancaman ini sebelum pergi dengan santai bersama Tyler dari Black Jail Rache dan yang lainnya. Barret mengatupkan giginya. Dia sangat marah, kewarasannya mengancam akan mengecewakannya, tetapi pada akhirnya dia tidak menyerangnya. Dia tahu betul bahwa kekuatannya hanya setara dengan burung vermilion peringkat 9, dan dia adalah satu-satunya di ras naga iblis yang bisa melawannya. Namun, ras binatang kuno,
memiliki lebih dari satu burung vermilion peringkat 9. Ketika burung vermilion peringkat 9 dan Tyler dari ras penjara hitam datang dan memastikan bahwa kuil bulan dan pintu masuk alam rahasia terakhir telah berubah menjadi debu, mereka segera mengungkapkan taring mereka. Setelah klan Vermilion Bird dan penjara hitam pergi, 4 keluarga besar dan pemimpin ras kuno berkumpul di sekitar tempat ini, semua memasang tampang berat di wajah mereka. Mata mereka mendarat penuh arti pada Barret. Sebelum burung Vermilion peringkat 9 pergi, dia telah meminta Barret untuk mengirimkan ras bayangan gelap ke area budidayanya di wilayah vulkanik. Jika ras naga iblis mengabaikan permintaannya, mereka akan segera bertemu dengan kemarahan ras binatang kuno. Ayo pergi. Barret menarik napas dalam-dalam. Lemak di sekujur tubuhnya tampak bergetar saat dia berbalik dan pergi dengan beberapa naga iblis membuntuti di belakangnya. Yuan Wenzi dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya juga. Yupu dari ras bulan tenang telah pergi, ras binatang kuno dan ras penjara hitam telah kembali ke klan mereka, dan keluarga Yuan dan ras naga iblis telah pergi juga. Ketika orang-orang yang tersisa mengkonfirmasi bahwa kuil lunar benar-benar hilang, mereka mundur dari tempat itu sambil memegang berbagai pemikiran. Bagaimana dengan ras bayangan gelap? Dalam perjalanan pulang, Yuan Wenzi menatap Barret dan memilih kata-katanya dengan hati-hati sebentar. Kemudian, dia berkata, burung Vermilion peringkat 9 mungkin masih menyimpan dendam sejak saat itu. Itu sebabnya dia ingin kita mengirim cabang Dark Shadow kembali ke domain mereka. Di masa lalu, ras bayangan gelap pernah mengobarkan perang sengit melawan ras binatang kuno ketika mereka pertama kali tiba di alam Boluo. Banyak ahli Dark Shadow Rache terbunuh dalam perang putus asa. Akibatnya, mereka kehilangan banyak klan. Sama saja, banyak klan binatang kuno telah mati dalam pertempuran juga. Kemudian, ketika ras bayangan gelap menyadari bahwa mereka tidak dapat memperoleh energi iblis bawah dari alam Boluo, dan bahwa setiap energi yang mereka habiskan membutuhkan banyak upaya untuk pulih, mereka secara bertahap dievakuasi dari domain ras binatang kuno. Ras binatang kuno telah mengejar mereka sepanjang jalan. Ketika cabang Dark Shadow memasuki domain Demon Dragon Rache, tetua klan Void Realm mereka yang belum tertidur karena keinginan sendiri akhirnya memenangkan izin Barret setelah diskusi mendalam dengannya. Begitulah cara klan Dark Shadow memantapkan diri mereka dalam domain ras naga iblis. Pada saat itu, ras binatang kuno telah menderita kerugian besar selama perang. Karena tetua klan Void Realm dari Dark Shadow Rache masih ada, dan Barret sendiri telah memberikan izin kepada Dark Shadow Rache untuk tinggal di wilayahnya, Ancient Beast Rache akhirnya memilih untuk mundur dengan enggan. Dan ras bayangan gelap menjadi kekuatan bawahan ras naga iblis. Jika Barret tidak memberi mereka persetujuan saat itu, ras bayangan gelap mungkin akan diburu sampai akhir. Orang menyebalkan bayangan gelap yang tercela itu. Mereka jelas bersekongkol dengan kekuatan alam lain, namun mereka masih mencoba berbohong dan membuat kita tetap dalam kegelapan. Mereka pantas dibantai sampai akhir, seekor naga iblis sepanjang beberapa ratus meter meraung. Mari kita kirim mereka kembali ke ras binatang kuno dan biarkan burung Vermilion peringkat 9 dan orang menyebalkan tua itu membunuh mereka semua. Bagaimanapun, kita tidak mungkin menjadi kekuatan yang bersatu dengan Dark Shadow Rache, jadi kita sebaiknya melakukan apa yang dia inginkan. Yuan Wenzi membujuk. Setelah 2 pintu masuk alam rahasia hilang, mereka tidak bisa lagi memanggil bala bantuan dari alam roh. Keluarga Yuan tidak memiliki ahli Void Realm di Boluo Realm. Saat Demon Dragon Rache bentrok dengan Ancient Beast Rache, jumlah bantuan yang bisa mereka berikan sangat terbatas. Dia juga tahu bahwa setidaknya ada 3 binatang purba peringkat 9 di antara ras binatang kuno selain burung Vermilion. Dia tahu betul bahwa ras naga iblis sangat tidak mungkin mencapai kemenangan tanpa bala bantuan dari keluarga Yuan. Dia percaya bahwa mereka harus menanggung sedikit ini dan mematuhi keinginan burung Vermilion peringkat 9. Aku akan memikirkan ini dengan hati-hati setelah kita kembali. Barret tampak ragu-ragu. Di sekitar wilayah Dark Shadow Rache, sebuah kereta perang berbentuk bulan sabit yang indah masuk ke dalam gua tersembunyi. Banyak klan Serene Moon dan beberapa praktisi bela diri kuil lunar datang setelah menyadarinya. Yu Yun, Yu Qianlan, dan Lin Jie ada di antara mereka. Orang yang keluar dari kereta perang tidak lain adalah Yu Po, tetua klan dari ras bulan tenang. Apa yang terjadi? Tetua klan kami telah mendengar 2 ledakan mengejutkan berturut-turut dari sana, tanya Yu Qianlan. Banyak klan Serene Moon dan praktisi bela diri kuil lunar juga melihat dengan bingung. Ekspresi Yu Po gelap. Dia melirik Lin Jie dengan dalam dan rumit sebelum berkata, Istana Matahari telah dihancurkan. Mata Lin Jie berbinar. Dia tiba-tiba bersemangat tinggi saat dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan,
siapa yang melakukannya? Apakah itu ras raksasa klan Flame Rache telah bentrok lebih dan lebih sengit dengan Giant Rache akhir-akhir ini? Mereka pasti kehilangan kendali dan bertindak, bukan? Tidak, itu jelas bukan ras raksasa. Yupo menggelengkan kepalanya. Kami tidak menerima kabar apapun dari mereka. Lalu siapa itu? Yu Yun juga sangat senang. Yah, jangan pikirkan itu. Berita kehancuran Istana Matahari tidak bisa lebih baik lagi untuk ras bulan tenang dan kuil bulan. Siapapun yang ingin masuk atau keluar dari Boluo Realm hanya dapat menggunakan pintu masuk ranah rahasia kuil lunar mulai sekarang. Ini akan meningkatkan kekuatan kita di Boluo Realm ke tingkat yang luar biasa. Lin Jie berkata dengan penuh semangat. Kuil bulan juga telah sepenuhnya dimusnahkan, kata Yupo lagi. Saat dia mengatakan ini, Yu Yun, Yu Qianlan, Lin Jie dan banyak klan Serene Moon dan praktisi bela diri kuil lunar menjadi pucat dan melompat berdiri karena terkejut. Siapa yang melakukannya? Bagaimana jadinya seperti ini? Mengapa kuil bulan dihancurkan juga? Ketakutan dan keterkejutan besar muncul di wajah setiap klan Serene Moon atau praktisi bela diri kuil lunar. Mereka semua merasa sangat tertahan. Mereka tahu bahwa penghancuran kuil bulan dan Istana Matahari akan menyebabkan perubahan besar dalam situasi alam Boluo. Tyler dari ras penjara hitam telah menahan diri selama 1000 tahun terakhir. Dia selalu memilih untuk menyerah meskipun kami menginvasi wilayahnya lagi dan lagi. Mata Yupo sangat serius. Tapi barusan, dia hampir menyerangku di lokasi di mana kuil bulan dihancurkan. Bagaimana Tyler bisa melakukan hal seperti itu? Bibir Yu Yun sedikit bergetar. Dalam kesannya, Tyler dari Black Giant Rache adalah seorang pengecut yang tidak berani menjawab ejekan mereka selama bertahun-tahun. Dia tidak berpikir bahwa dia akan berubah begitu mendominasi secara tiba-tiba. Kamu baru berusia 300 tahun, jadi kamu tidak tahu seberapa pemarah Tyler dari Black Giant Rache sebelum kita menjadi kerabat dengan Lunar Temple. Yupo menghela nafas. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan Tyler mengendalikan dirinya bukan hanya karena kami tumbuh lebih kuat, tetapi juga karena kami memiliki kuil bulan di belakang kami. Jeda kemudian, Yupo berkata, sekarang, kita tidak bisa lagi meminjam kekuatan kuil bulan. Yu Yun segera mengerti apa yang dia maksud. Jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan bahwa anak manusia bernama Yao Tian memiliki pintu masuk alam rahasianya sendiri, Anda pun tiba-tiba bertanya. Lin Jie mengangguk sedikit. Dia tiba-tiba muncul di dunia ini. Tidak ada catatan di sisi Istana Matahari atau kuil bulan yang menunjukkan bahwa dia telah menggunakan pintu masuk alam rahasia kita. Kalau begitu kita harus mendapatkan artefak suci ras Serene Moon dan koordinat pintu masuk ranah rahasia darinya, tidak peduli metode apa yang kita gunakan. Yupo menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, Istana Matahari tidak akan menyerang Dark Shadow Rache karena mereka semua sudah mati, jadi kita tidak punya pilihan selain melakukan ini sendiri. Kalau begitu kita akan bertindak setelah langit menjadi gelap. Yu Yun berkata dengan tegas. Aku akan kembali ke klan dan mengumpulkan pasukan kita. Siap-siap, kami akan pindah setelah hari sudah gelap. Yupo buru-buru meninggalkan tempat itu. Kembalilah dan tunggu. Sambil membawa Qinlai bersamanya, Teng Yuan menghindari kuil bulan dan pengintai ras bulan tenang sampai mereka mencapai desa ras bayangan gelap. Gua tempat klan Dark Shadow bersembunyi ditutupi dengan daun tebal untuk mencegah sinar matahari menembus mereka. Meskipun Istana Matahari dan kuil bulan dihancurkan, dan dia telah naik ke alam fragmentasi, satu hari masih belum berlalu di alam Boluo. Suatu hari di alam Boluo setara dengan 12 hari di alam roh. Itu adalah waktu yang sangat lama. Apakah kamu yakin bahwa Demon Dragon Rache akan mengantarkan Dark Shadow Rache ke pintu masuk ranah rahasia? Qinlai bertanya dengan ragu. Teng Yuan telah menghilang sekali dalam perjalanan kembali ke desa Dark Shadow Rache. Setelah dia kembali, dia mengatakan bahwa ras bayangan gelap akan dikirim ke pintu masuk alam rahasia yang biasa dia datangi oleh ras naga iblis. Selain itu, tidak ada klan binatang kuno yang akan menghentikan mereka untuk pergi. Ini juga berarti bahwa dia tidak perlu khawatir tentang klan Dark Shadow yang dibunuh oleh klan binatang kuno. Ini adalah janji Teng Yuan padanya. Jangan khawatir. Sekarang setelah pintu masuk alam rahasia kuil bulan dan Istana Matahari dihancurkan, alam Boluo akan menghadapi perubahan besar. Sebuah sinar dingin melewati mata Teng Yuan. Selama 150 tahun ke depan, ras dan kekuatan di Boluo Realm akan mengalami shuffle penuh. Getaran hebat akan mengunjungi alam Boluo sebelum Istana Matahari dan kuil bulan muncul untuk membangun kembali pintu masuk alam rahasia mereka. Ekspresi Qinlai sedikit berubah. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, kamu seharusnya bisa kembali ke Spirit Realm dengan klan Dark Shadow malam ini. Bisakah aku kembali di masa depan? Qinlai bertanya.
Kenapa kamu masih ingin kembali? Teng Yuan bertanya dengan bingung. Lingkungan Boluo Realm yang kejam sangat cocok untuk kultivasi saya. Ini sangat membantu garis keturunan, seni roh, dan kekuatanku. Qin Lai merenung sejenak sebelum melanjutkan, jika jalan mulus melalui lorong alam rahasia di wilayah ras binatang kuno dapat dipertahankan, saya dapat membangun saluran perdagangan dengan ras binatang buas kuno dan mengirimkan semua jenis bahan kenaikan kepada Anda. Saya sadar bahwa Boluo Realm memiliki beberapa bahan roh langka sendiri, tetapi saya sangat yakin bahwa alam roh memiliki lebih banyak bahan roh daripada tempat ini. Anda harus memiliki bahan roh yang perlu Anda peroleh dari dunia luar. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Teng Yuan adalah karakter penting dalam ras binatang kuno. Itu sebabnya dia telah merencanakan masa depan. Saat ini, pintu masuk ranah rahasia di wilayah ras binatang kuno adalah pintu masuk ranah rahasia terakhir di alam Boluo. Selama pintu masuk ranah rahasia ini tidak dihancurkan, dan selama itu tetap berada dalam kendalinya dan ras binatang kuno, mereka berdua akan mendapat manfaat dari keberadaannya. Kita akan membicarakan ini nanti. Saya perlu mendiskusikan ini dengan yang lain terlebih dahulu. Teng Yuan jelas tergerak oleh permintaannya. Flame Rache, Serene Moon Rache, Asura Rache, dan Demon Dragon Rache adalah cabang dari ras yang datang ke Boluo Realm kemudian. Mereka dulu hidup di bawah bayang-bayang ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam sepanjang waktu. Alasan mereka berhasil tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit dan muncul sebagai kekuatan nyata adalah karena mereka telah membentuk ikatan pernikahan dengan berbagai kekuatan besar umat manusia dan memperoleh banyak bahan kultivasi yang tidak ada di alam Boluo dari alam roh. Teng Yuan tahu betul bahwa ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam membutuhkan banyak bahan roh langka untuk berkultivasi dan naik ke alam yang lebih tinggi. Boluo Realm pada akhirnya adalah dunia kecil, dan itu tidak dapat memberi mereka semua materi roh yang mereka butuhkan. Jika mereka dapat terhubung ke alam roh dan membangun saluran perdagangan melalui Qin Lai, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan ras mereka. Ini terutama diperlukan karena Boluo Realm ditakdirkan untuk kerusuhan setelah 150 tahun berakhir. Kamu pasti harus mendiskusikan ini dengan teman-temanmu. Saya hanya ingin berbisnis dengan Anda, dan saya tidak berniat mencuri garis keturunan Anda. Perdagangan ini bermanfaat bagi kita berdua. Qin Lai menambahkan, ditambah lagi, kekuatanku cukup lemah, jadi aku bukan ancaman bagi orang-orangmu. Akhirnya, Anda memiliki kendali penuh atas pintu masuk ranah rahasia terakhir di Boluo Realm. Jika Anda berpikir bahwa pintu masuk alam rahasia ini dapat menjadi ancaman terhadap Anda di masa depan, Anda dapat menghancurkannya kapan saja Anda mau. Saya akan memastikan untuk berbicara serius dengan mereka tentang proposal Anda, kata Teng Yuan. Di sebuah gua yang gelap, Eddie, Yuria, dan para tetua lainnya dari Dark Shadow Rache dengan cepat memanggil anggota klan mereka. Gua besar menjadi ramai setelah hampir 1000 anggota klan masuk. Eddie dan Yuria berdiri di atas platform tinggi. Mereka melihat para pemuda di bawah. Kata-kata yang ingin mereka katakan tersangkut di tenggorokan mereka. Klan bayangan gelap di bawah memasang ekspresi berat, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Bahkan tanpa Eddie berbicara, mereka tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka tahu bahwa cabang ini menghadapi bahaya kepunahan. Tanpa perlindungan ras naga iblis, dan telah menyinggung istana matahari dan kuil bulan pada saat yang bersamaan, bagaimana mereka bisa terus bertahan di alam Boluo? Mereka tidak bisa melihat harapan. Tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lagi, semuanya, Anda tahu situasinya. Jika tidak ada kejutan, serangan istana matahari akan datang sebelum malam. Beberapa saat kemudian, Eddie menghela nafas dan berkata, kali ini Sun Palace akan mengirim ahli Void Realm karena mereka tidak tahu bahwa Demon Dragon Rache telah meninggalkan kita. Mereka akan memperhitungkan Demon Dragon Rache dalam rencana mereka. Kami tidak punya cara untuk melarikan diri, tambah Yuria. Keheningan mematikan selalu hadir di gua, dan wajah klan Dark Shadow pucat pasi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada sesama klan di sekitar Anda, katakan sekarang. Eddie tanpa daya menutup matanya. Dia menemukan dia tidak bisa melanjutkan. Benarkah? Tidak ada harapan sama sekali, seorang wanita Dark Shadow Rache yang terlihat seperti remaja tersedak. Dia berkata dengan takut-takut, saya belum pernah pergi ke alam roh, tidak pernah kembali ke tanah leluhur Nether Realm. Saya benar-benar tidak ingin mati. Isak tangis rendah datang dari klan Dark Shadow muda. Setelah menyadari bahwa klan mereka akan dimusnahkan, mereka tidak bisa tenang. Pada saat ini, para tetua memiliki mata berkaca-kaca dan merasa telah mengecewakan leluhur mereka. Mereka tidak mampu melindungi orang-orang muda ini. Penatua, pada saat ini,
seorang klan Dark Shadow yang menjaga pintu masuk gua menyerbu masuk. Tatapan kaget mendarat pada orang ini, mata banyak orang dipenuhi ketakutan. Apakah Istana Matahari sudah datang? Tanya Eddie. Tidak, praktisi bela diri Dark Shadow Rache muda ini menggelengkan kepalanya. Dia berteriak, ini Yao Tian. Dia tidak tahu nama asli Qin Lai. Yao Tian, Eddie terdiam dan kemudian bereaksi. Dia segera menghentakkan kakinya dan berteriak, kenapa dia kembali sial? Bahkan jika sesepuh bangun sekarang, tidak mungkin untuk membalikkan situasi saat ini. Bukankah dia hanya menuntut kematiannya? Jika dia mati di sini, ras bayangan gelap kita akan mengecewakan Yang Mulia. Yuria juga panik. Kembalinya Qin Lai tidak membuat mereka bahagia, tetapi membuat mereka takut. Mereka berpikir bahwa kembalinya Qin Lai tidak ada gunanya. Dia di sini. Anggota Dark Shadow Rache berteriak saat mereka membuat jalan. Qin Lai masuk. Dia mendekati Eddie, Yuria, dan para tetua lainnya. Di bawah tatapan panik mereka, dia tersenyum cerah dan berkata, aku datang untuk membawamu kembali ke alam roh. Omong kosong. Mata Eddie menjadi merah. Cepat dan pergi. Melarikan diri sebelum orang-orang Istana Matahari datang. Sekarang. Kamu hanya kembali untuk mati. Yuri menambahkan. Tidak, masalahnya telah terpecahkan. Istana Matahari tidak akan datang. Setidaknya, dalam 150 tahun ke depan, praktisi bela diri Istana Matahari tidak akan bisa datang. Senyum Qin Lai seterang sinar matahari di luar. Sama dengan kuil bulan. Dalam 150 tahun, tidak ada praktisi bela diri yang kuat dari kuil bulan yang akan datang ke sini. Jangan khawatir. Apa yang kamu katakan? Eddie bingung. Apakah Anda mendengar dua ledakan besar? Qin Lai bertanya sambil tersenyum. Yuria terdiam. Aku mendengarnya, kenapa apakah mereka berhubungan denganmu? Mereka telah mendengar dua raungan yang menakutkan. Namun, karena mereka menghadapi ancaman pemusnahan, mereka tidak memiliki perhatian untuk hal-hal lain. Tak satu pun dari mereka bahkan keluar dari gua untuk melihat sumber ledakan. Mereka belum pernah melihat cahaya menyilaukan yang terjadi dua kali. Dua ledakan itu menghancurkan Istana Matahari dan kuil bulan, menjadi berkeping-keping. Qin Lai melihat ke arah kerumunan, ekspresinya berubah muram saat dia menambahkan, termasuk ahli altar jiwa mereka. Ketika dia mengatakan ini, semua anggota Dark Shadow Rache sejenak kehilangan fokus. Gua sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna apa arti sebenarnya dari kata-kata Qin Lai. Istana Matahari dan kuil bulan telah hancur berkeping-keping, termasuk ahli altar jiwa mereka. Apakah Istana Matahari dan kuil bulan telah dibongkar dalam waktu singkat ini? Mereka tidak percaya, tidak bisa membayangkan siapa di alam Boluo yang bisa meratakan Istana Matahari dan kuil bulan dalam waktu sesingkat itu. Apakah itu ras binatang kuno, ras penjara hitam, dan ras raksasa yang menyerang bersama? Pelakunya adalah Blazing Profound Bomb. Ketika lusinan Blazing Profound Bomb meledak pada saat yang sama, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial, dan kekuatan yang mereka ciptakan dalam sekejap sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Qin Lai memberikan jawabannya. Maksudmu, kau menghancurkan Istana Matahari dan kuil bulan? Eddie tidak mau mempercayainya. Tepat, kata Qin Lai sambil tersenyum. Gua menjadi sunyi untuk beberapa saat lagi. Kemudian, keributan yang lebih keras daripada pasar di pagi hari meledak. Anggota ras bayangan gelap meremas di dekat Qin Lai, mengelilinginya, bertanya di bagian atas paru-paru mereka dengan mata berkedip tak percaya. Itu benar, kamu benar-benar menghancurkan Istana Matahari dan kuil bulan. Kau tidak membohongi kami. Beritahu kami, apakah ini benar? Beritahu kami. Petik 2, petik 2. Qin Lai melihat gelombang klan Dark Shadow dan ekspresinya sangat serius. Dia berkata, dengan jelas menekankan setiap kata, Istana Matahari dan kuil bulan tidak ada lagi. Saya Hua Yuqi. Saya bisa memastikan ini. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar gua. Daun tebal yang menutupi pintu masuk didorong ke samping. Wajah Hua Yuqi muncul di gua. Dia tidak bisa melihat Qin Lai jadi dia berkata dengan suara keras, saya dipenjarakan oleh Istana Matahari di penjara bawah tanah mereka. Saudara Yao Tianlah yang membantu saya melarikan diri. Saya melihat Istana Matahari berubah menjadi bola api dan menjadi abu. Pria besar bernama Hong Zong dan pria tua itu melayang di sebelahnya. Setelah mendengar suara Hua Yuqi, para tetua dari ras bayangan kegelapan bahkan tidak berpikir untuk mengusirnya dengan marah. Sebaliknya, mereka tampak kaget pada Qin Lai. Melalui konfirmasi Hua Yuqi, mereka secara bertahap mempercayai apa yang dikatakan Qin Lai kepada mereka, dan percaya bahwa Istana Matahari dan kuil bulan benar-benar telah dihancurkan. Bahkan pandangan mereka ke arah Hua Yuqi dan dua orang lainnya menjadi ramah.
Yao Tian, apakah mereka temanmu? Eddie tertawa. Dia tiba-tiba berkata, jika Anda tidak keberatan, silakan masuk. Tidak, tidak perlu, kita akan menunggu di luar. Aku berharap bisa mengatakan beberapa patah kata pada Yao Tian. Hua Yuqi melambaikan tangannya. Hong Zong di sampingnya tampak sangat gugup, seolah-olah dia takut Hua Yuqi akan masuk. Di dalam gua ada anggota Dark Shadow Rache. Para tetua dari ras bayangan gelap ini hanya memiliki paling banyak setengah dari kekuatan mereka. Mereka telah dipenjara untuk waktu yang lama dan belum pulih sepenuhnya. Dan mereka berasal dari Istana Langit Mender. Alasan cabang ras bayangan gelap ini berada di alam Boluo adalah karena Istana Langit Mender. Dia takut Hua Yuqi akan secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya dan kemudian dikejar oleh Dark Shadow Rache. Tunggu di luar untukku, kata Qin Lai. Baik, mendengar jawaban Qin Lai, Hua Yuqi buru-buru mundur seolah menghindari wabah di pintu masuk gua. Jelas, dia tahu tentang sejarah antara Skymender Palace dan Dark Shadow Rache. Pada saat ini, semua anggota Dark Shadow Rache dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka mengira mereka akan mati kali ini, mereka bahkan bersiap untuk mati. Tidak ada yang mengharapkan pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba. Mereka baik-baik saja, dan Istana Matahari dan Kuil Bulan telah dihabisi terlebih dahulu. Klan bayangan hitam muda saling berpelukan, menangis bahagia. Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi dan menari. Yao Tian, kamu benar-benar menghancurkan Istana Matahari dan Kuil Bulan menggunakan bom mendalam yang berkobar itu. Eddie menarik Qin Lai di tengah para tetua, ekspresinya penuh kegembiraan. Para ahli altar jiwa dari Istana Matahari dan Kuil Bulan sudah mati. Semua orang yang tinggal di markas mereka sudah mati, kata Qin Lai sambil tersenyum. Apakah dua pintu masuk ranah rahasia dihancurkan juga? Yuria meminta konfirmasi. Qin Lai mengangguk, berubah menjadi ketiadaan. Kami lolos dari malapetaka ini, kami benar-benar lolos dari malapetaka ini. Yuria akhirnya bisa tenang. Saat hari sudah gelap, beberapa naga iblis akan datang dari ras naga iblis dan akan membantu kita pergi. Qin Lai tersenyum dan memberikan berita yang lebih mengejutkan. Mereka akan mengirim kita ke tempat pintu masuk alam rahasia. Jika tidak ada kejutan, kita bisa kembali ke alam roh malam ini. The Ancient Beast Rache tidak akan menelan kita hidup-hidup, teriak Eddie kaget. Dia dipenuhi dengan teror terhadap ras binatang kuno. Jangan khawatir, saya telah membuat perjanjian dengan ras binatang kuno, mereka akan membiarkan kita lewat, kata Qin Lai. Apa kamu diterima oleh ras binatang kuno? Bagaimana kamu melakukan begitu banyak hanya dalam beberapa lusin jam? Yuria tidak bisa lagi terkejut. Semua tetua Dark Shadow Rache memandang Qin Lai seperti sedang melihat monster. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ras naga iblis akan melindungi mereka, mereka akan pergi ke pintu masuk alam rahasia di mana ras binatang kuno berada, dan ras binatang kuno tidak akan melakukan apapun pada mereka. Perubahan besar apa yang terjadi di alam Boluo dalam waktu sesingkat itu? Segala sesuatu yang terjadi hari itu terasa seperti mimpi bagi mereka. Itu dipenuhi dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Silakan dan bersiaplah. Kami akan pergi begitu hari mulai gelap. Qin Lai tersenyum dingin. Boluo Realm akan memasuki masa kekacauan dan pertempuran yang panjang. Yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Desa di kaki gunung. Hua Yuqi dan dua praktisi bela diri lainnya dari Istana Langit Mender menunggu kedatangan Qin Lai. Ketiganya sering melirik ke arah gua di mana Dark Shadow Rache tinggal dan berspekulasi tentang identitas Qin Lai. Yao Tian ini seharusnya bukan seseorang yang dikirim oleh Skymender Palace, tiba-tiba Hua Yuqi berkata. Kedua pengikutnya, Hong Zong, dan pria tua acak-acakan bernama Fan Yongfu mengangguk dalam diam. Ketiganya tahu ini. Tidak masuk akal jika Qin Lai berasal dari Istana Langit Mender. Jika Istana Langit Mender tahu Hua Yuqi sedang dipenjarakan di alam Boluo oleh Istana Matahari, kakeknya dan kepala istana, Hua Tianxiong, memiliki banyak cara untuk memaksa Istana Matahari mengembalikannya. Selain itu, Istana Matahari akan membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Juga, tidak ada dendam antara Istana Langit Mender dan Kuil Bulan. Qin Lai tidak perlu menghancurkan Kuil Bulan juga. Pada akhirnya, dua pintu masuk ranah rahasia Istana Matahari dan Kuil Bulan telah dihancurkan. Penghancuran Kuil Bulan berarti bahwa Qin Lai telah memblokir pelarian mereka ke alam roh. Menghubungkan titik-titik itu, Hua Yuqi menyadari kebenarannya Qin Lai hanyalah seorang pejalan kaki acak yang kebetulan menyelamatkannya di sepanjang jalan. Kenapa dia begitu dekat dengan Dark Shadow Rache? Hong Zong mengerutkan kening dan berkata, hampir semua pasukan manusia yang bersahabat dengan benua Nether telah dicabut oleh Istana Langit Mender saat itu. Jika dia benar-benar keturunan pasukan itu, daripada menyelamatkanmu,
dia seharusnya menyiksamu sampai mati. Petik 2. Lalu apa identitasnya? Hua Yuqi juga bingung. Siapa tahu? Hong Zong menggelengkan kepalanya. Saat ketiganya berbicara, Qinlai berjalan keluar dari gua dan terbang ke bawah. Dia telah menyesuaikan diri dengan gravitasi 10 kali lipat Boluo Realm. Setelah menembus alam fragmentasi, dia bisa dengan mudah terbang di langit. Melihat Hua Yuqi di bawah, mata Qinlai sedikit rumit. Dia berpikir sejenak dan memutuskan dia akan terus menyembunyikan identitasnya. Dia masih akan menghadapi Hua Yuqi dengan topeng kulit rubah ini sebagai Yao Tian. Keluarga Qin saat ini jauh dari salah satu dari 9 kekuatan peringkat emas teratas. Dia telah mati. Dia percaya bahwa kakeknya tidak ingin dia mengungkapkan statusnya sebelum waktunya. Jika Hua Yuqi tahu identitasnya, jika dia secara tidak sengaja menumpahkan sesuatu ketika dia kembali ke dunia tengah, itu akan menciptakan bencana bagi Qinlai. Terima kasih banyak, Saudara Yao, karena telah menyelamatkan saya. Hua Yuqi membungkuk dalam-dalam. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sky-Mender Palace adalah salah satu dari 8 kekuatan peringkat emas tingkat atas di dunia tengah. Salah satu dari 6 kekuatan manusia di Boluo Realm adalah sekutu kita. Hua Yuqi tersenyum. Saya menemukan mereka, dan bertanya-tanya sedikit. Begitulah cara saya mengetahui siapa Anda. Namun, saya menyembunyikan bahwa Anda berada di Istana Matahari. Yang mana sekutumu? Qinlai bertanya. Hua Yuqi ragu-ragu dan berkata, keluarga Yuan. Mata Qinlai berkilat dan dia berkata dengan terkejut, keluarga Yuan keturunan dari ras naga iblis. Ya, Hua Yuqi mengangguk. Kamu bersekutu dengan keluarga Yuan, Qinlai memiliki tampilan yang tercengang. Hubungan kita dengan keluarga Yuan, sedikit rumit. Hua Yuqi berpikir sejenak. Dia berkata, karena, 300 tahun yang lalu, keluarga Yuan adalah salah satu dari selusin bawahan keluarga Qin. Setelah keluarga Qin dikeluarkan dari 9 pasukan teratas, pasukan peringkat emas lainnya bersekutu bersama untuk membunuh pasukan bawahan keluarga Qin. Kekuatan ini menderita kerugian besar, banyak dari mereka tewas. Namun, beberapa pasukan melarikan diri ke domain yang tidak diketahui untuk bertahan hidup. Keluarga Yuan memilih untuk berpihak pada Istana Langit Mender atas undangan kakekku. Ketika mereka datang bersama ke Istana Sky-Mender, keluarga Yuan akhirnya lolos dari penindasan pasukan peringkat emas teratas dan selamat. Hua Yuqi menjelaskan. Qinlai menganga dengan mata lebar. 300 tahun yang lalu, keluarga Yuan adalah salah satu dari selusin pasukan yang berada di bawah keluarga Qin. Karena kematian keluarga Qin, mereka terpaksa bergabung dengan Istana Sky-Mender untuk menghindari penganiayaan pasukan peringkat emas teratas. 300 tahun yang lalu, gumamnya dalam hati. Pada saat ini dia akhirnya tahu bahwa dia mati 300 tahun yang lalu. Namun, dalam ingatannya, dia baru berusia 20 tahun. Karena keluarga Yuan pernah menjadi kekuatan bawahan keluarga Qin, apakah mereka tahu orang yang meminta Istana Sky-Mender atas nama ras bayangan gelap berasal dari keluarga Qin? Dia bertanya lagi. Patriark keluarga Yuan, Yuan Liting, harus tahu. Namun, generasi kedua, Yuan Wenzi dan yang lainnya, mungkin tidak, kata Hua Yuqi. Tidak lama setelah keluarga Yuan menjadi saudara-saudara dengan ras naga iblis, keluarga Yuan mengatakan ada cabang ras bayangan gelap di alam Boluo yang tinggal bersama dengan ras naga iblis, dan meminta pendapat Istana Langit Mender. Karena kakek San, kami tidak bermaksud membuat ras bayangan gelap punah, jadi kami mengizinkan cabang ras bayangan gelap ini untuk hidup di alam Boluo. Inilah sebabnya ras naga iblis berani menerima ras bayangan gelap. Narasi Hua Yuqi membuat Qinlai terdiam, dan gelombang besar muncul di benaknya. Saat dia sedang berpikir keras dengan cemberut dan kepala tertunduk. Naga Iblis Baret, Yuan Wenzi dan kedua saudaranya, terbang dari luar dan mendarat. Beberapa presensi naga iblis datang dari luar desa dan mendorong pikiran Qinlai. Kenapa kamu mengubah penampilanmu? Baret memelototi Qinlai ketika dia tiba dan mendengus. Kamu terlihat licik, dan buruk. Topeng kulit rubah Qinlai bisa menipu orang lain tapi tidak dengan naga tua ini. Kakak Yao, penampilanmu saat ini berubah, Hua Yuqi terkejut. Ekspresi Qinlai sangat serius. Dia memandang Yuan Wenzi dan yang lainnya, pikiran melintas seperti kilat di benaknya. Terakhir kali ketika Yuan Wenzi dan yang lainnya datang, dia menghadapi mereka dengan penampilan aslinya. Ketiga bersaudara itu tidak bereaksi secara khusus. Ini berarti ketiganya tidak mengenalinya. Menurut Hua Yuqi, keluarga Yuan telah menjadi kekuatan bawahan dari keluarga Qin. Lalu, tiga bersaudara itu seharusnya mengenalinya. Kecuali penampilannya saat ini sangat berbeda dari dirinya 300 tahun yang lalu.
Dia mengatur pikirannya. Dia tahu bahwa kehadirannya saat ini benar-benar berbeda dari di masa lalu. Setelah kebangkitan garis keturunan ras dewa, penampilannya telah berubah secara dramatis. Dia tidak hanya tumbuh lebih tinggi, ketampanan sebelumnya telah berubah menjadi kekasaran dan maskulinitas. Ini menyebabkan Yuan Wenzi dan yang lainnya tidak mengenalinya. Juga, dan yang paling penting, di benak keluarga Yuan, dia telah meninggal. Karena semua ini, dia menyadari bahwa bahkan jika dia kembali ke penampilan aslinya, Hua Yuqi mungkin tidak mengenalinya. Saat dia memikirkan ini, dia menyingkirkan topeng kulit rubah dan menghadap Hua Yuqi dengan penampilan aslinya. Seperti yang diharapkan, Hua Yuqi memeriksanya dengan serius dengan kebingungan di wajahnya. Dia jelas tidak tahu orang di depannya adalah kakak Qin, 300 tahun yang lalu. Kenapa kamu datang? Qin Lai berkata dengan dingin. Hua Yuqi juga melihat ke arah Yuan Wenzi. Yuan Wenzi meringis dan berkata, saya baru mengetahui beberapa hal. Apa? Qin Lai tercengang. Yuan Wenzi memandang Barret. Barret mendengus dan berkata, pertama kali patriark keluarga Yuan datang menemuiku di Boluo Realm, dia memintaku untuk mengurus Dark Shadow Rache. 3000 tahun yang lalu, orang yang memohon atas nama semua ras Nether Realm adalah patriark lama keluarga Qin yang sangat disukai keluarga Yuan. Bahkan kami tidak tahu ini, kata Yuan Wenzi canggung. Kamu membantu menjaga Dark Shadow Rache sebelumnya, bukankah kamu meninggalkan Dark Shadow Rache? Qin Lai masih bingung. Aku hanya ingin mereka merasakan obat pahit. Orang-orang itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Barret meraung. Kemudian dia menggerutu dan berkata, burung vermilion peringkat 9 dari ras binatang kuno ingin aku mengirim ras bayangan gelap ke daerah vulkanik tempat dia berkultivasi. Dia jelas ingin menyelesaikan dendam sebelumnya. Wah, aku tidak tahu di mana kamu datang dari, tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakangmu. Aku datang kali ini untuk mengirim ras bayangan gelap ke alam roh. Aku tahu kamu tidak datang melalui pintu masuk alam rahasia Istana Matahari dan Kuil Bulan. Kamu harus tahu lokasi lorong terakhir dari alam Boluo. Aku datang untuk membantumu mengirim balap bayangan gelap ke tempat itu. Kalau tidak, kamu dan ras bayangan gelap akan dibunuh oleh ras binatang kuno. Pintu masuk ranah rahasia Istana Matahari dan Kuil Bulan telah dihancurkan, situasi alam Boluo telah benar-benar berubah. Saat ini, yang terkuat adalah ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam. Jika Anda tidak segera pergi, kalian semua akan mati di sini. Barret berteriak tidak sabar. Dia pernah berjanji kepada patriark keluarga Yuan, Yuan Liting, untuk melindungi ras bayangan gelap jika dia bisa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki sekutu ras bayangan gelap dengan keluarga Yuan dan meminta keluarga Yuan mengirim mereka kembali ke alam roh. Dia tahu Yuan Liting selalu mengagumi dan menghormati Qin San sehingga dia percaya aliansi antara ras bayangan gelap dan keluarga Yuan adalah hasil terbaik untuk keduanya. Dia tidak tahu Qin Lai yang datang di tengah jalan dan membentuk kesepakatan dengan Dark Shadow Rache telah dikirim oleh Qin San. Dia pikir Qin Lai berasal dari kekuatan lain. Jadi dia marah, dan berkata dia akan meninggalkan perlombaan bayangan gelap ke Istana Matahari dan Kuil Bulan. Kemarahan telah memuncak di kepalanya. Setelah masalah itu dan setelah dia tenang, dia bermaksud untuk membantu ras bayangan gelap lagi. Namun ketika pintu masuk alam rahasia Istana Matahari dan Kuil Bulan dihancurkan, rencana aslinya benar-benar hancur. Ketika burung vermilion peringkat 9 menuntut dia melepaskan ras bayangan gelap, dia juga tidak tahu bahwa Qin Lai memiliki perjanjian dengan ras binatang kuno. Dia pikir ras binatang kuno ingin menyelesaikan dendam lama. Jadi ketika dia datang, itu dengan niat melakukan bagian terakhirnya dan mengirim ras bayangan gelap pergi, bukan untuk menyerahkan mereka ke ras binatang kuno, bukan untuk mengirim ras bayangan gelap ke ras binatang kuno. Dia berharap untuk mengirim ras bayangan gelap dari alam Boluo melalui pintu masuk alam rahasia terakhir yang dipegang Qin Lai sebelum ras binatang kuno dapat bereaksi. Ada pintu masuk ranah rahasia lainnya, Hua Yuqi memandang Qin Lai dengan gembira. Qin Lai menatap naga iblis Barret dan keluarga Yuan dengan tatapan rumit. Dia tidak menyangka pada saat terakhir, naga iblis ini masih siap membantu ras bayangan gelap karena permintaan Yuan Liting. Dia juga tidak menyangka Yuan Liting akan menghormati keinginan kakeknya Qin San bahkan setelah keluarga Qin binasa, dan meminta naga tua ini untuk menjaga ras bayangan gelap. Tempat burung vermilion peringkat 9 memberitahumu untuk mengirim Dark Shadow Rache adalah tempat asalku. Itu adalah posisi pintu masuk ranah rahasia terakhir. Berpikir sejenak, Qin Lai berkata sambil tersenyum, saya memiliki kesepakatan dengan ras binatang kuno, mereka tidak akan membuat masalah bagi kita. Jika Anda dapat mengirim ras bayangan gelap ke sana, kita dapat kembali ke alam roh. Ketika dia mengatakan ini, naga iblis Barret, 3 saudara Yuan,
dan bahkan Hua Yuqi berteriak kaget. Wah, kekuatan apa yang ada di belakangmu? Barret melotot. Yuan Wenzi dan Hua Yuqi menatapnya dengan bingung. Melihat kelompok itu, Qin Lai terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan ekspresi rumit, keluarga Qin. Keluarga Qin Anda sedang mencari aliansi dengan Dark Shadow Rache sebagai perwakilan dari keluarga Qin. Yuan Wenzi tercengang. Barret, Hua Yuqi, dan semua orang juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kata-kata tidak bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Atas nama keluarga Qin, saya di sini di Boluo Realm untuk membawa cabang Dark Shadow Rache ini kembali ke Spirit Realm, tambah Qin Lai. Tidak ada yang yakin bagaimana harus bereaksi. Jadi, setelah semua omong kosong ini, kita sebenarnya berasal dari pihak yang sama. Yuan Wenzi berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Jika Anda mewakili keluarga Qin lalu mengapa Anda tidak mengklarifikasi identitas Anda dengan keluarga Yuan sebelumnya? Barret sangat marah. Jika Anda memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda mewakili keluarga Qin, maka kesalahpahaman ini tidak akan terjadi sama sekali. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak tahu bahwa keluarga Qin dan keluarga Yuan terkait sebelum ini. Qin Lai menjelaskan. Tetapi jika Anda mewakili keluarga Qin, lalu bagaimana Anda bahkan tidak tahu ini? Hua Yuqi tampak bingung. Saya belum pernah ke dunia tengah sebelumnya, jadi saya tidak tahu bagaimana rasanya di sana. Saya hanya dipercayakan dengan tugas membawa ras bayangan gelap dari alam Boluo kembali ke alam roh oleh keluarga Qin. Qin Lai tidak punya pilihan selain berbohong. Kamu memiliki perjanjian dengan ras binatang kuno, mereka akan membiarkanmu membawa Dark Shadow Rache kembali ke Spirit Realm tanpa keraguan. Yuan Wenzi menyelidiki lebih lanjut. Betul sekali. Qin Lai mengangguk. Barret, Hua Yuqi, dan Yuan Wenzi saling bertukar pandang. Kalau begitu, apakah mereka akan mengizinkan kita untuk kembali ke alam roh juga? Yuan Wenzi menatapnya dengan penuh harap. Apakah Anda memiliki pintu masuk alam rahasia di alam roh? Qin Lai bertanya. Pintu masuk ranah rahasia yang tersembunyi di gua terpencil di wilayah ras binatang kuno tidak memiliki tujuan tetap. Selama ada pintu masuk alam rahasia lain di alam roh dan orang yang ingin pergi ke sana memiliki koordinat yang tepat, mereka juga bisa berteleportasi ke sana. Saat itu, cabang ras bayangan gelap ini telah memasuki Boluo Realm dari pintu masuk ranah rahasia di benua Nether. Namun dia datang dari tanah kekacauan. Dia tidak ingin Hua Yuqi atau keluarga Yuan pergi ke tanah kekacauan menggunakan pintu masuk alam rahasia, jadi dia berharap mereka bisa mengantarkan mereka ke pintu masuk alam rahasia lain dan langsung kembali ke dunia tengah. Keluarga Yuan tidak memilikinya. Yuan Wenzi menggelengkan kepalanya. Tentu saja Istana Skymender memilikinya. Hua Yuqi tertawa. Setelah klan bayangan gelap semuanya kembali ke alam roh, saya akan berbicara dengan ras binatang kuno dan mendapatkan izin untuk meminjam pintu masuk alam rahasia untuk sedikit lebih lama. Qin Lai merenung sejenak sebelum berkata, namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat sebelum pergi. Anda akan dapat kembali ke Istana Langit Mender melalui pintu masuk ranah rahasia ini, tetapi saya tidak akan memberitahu Anda koordinat spasialnya. Ini juga berarti bahwa Anda dapat kembali ke alam roh tetapi Anda juga tidak akan dapat kembali ke alam Boluo. Inilah yang diminta oleh ras binatang kuno. Jika kita pergi, kita tidak bisa kembali ke Boluo Realm. Yuan Wenzi ragu-ragu. Aku akan kembali ke Istana Skymender tidak peduli apa. Hua Yuqi mengungkapkan pendiriannya. Mengapa kalian tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya? Kata Qin Lai kepada Yuan Wenzi. Oke, Yuan Wenzi mengangguk. Setelah kesalahpahaman diselesaikan, semua orang tiba-tiba menjadi jauh lebih cerewet daripada sebelumnya. Ketika Qin Lai melihat klan keluarga Yuan dan naga iblis Barret, dia juga tidak lagi menaruh dendam terhadap mereka. Ketika saudara-saudara Yuan mendengar bahwa dia dikirim oleh keluarga Qin, mereka mengajukan banyak pertanyaan dalam upaya untuk mengetahui dengan siapa dia berhubungan dengan keluarga Qin dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan sekarang. Hua Yuqi juga sangat penasaran. Qin Lai tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jadi dia hanya bisa menjawab dengan diam. Hal ini membuat Yuan bersaudara dan Hua Yuqi berpikir bahwa ada beberapa keadaan yang mencegahnya berbicara. Setelah mereka memintanya beberapa kali lagi dengan metode memutar dan masih gagal untuk mengorek apapun dari mulut Qin Lai, mereka akhirnya menyerah. Katakan pada Dark Shadow Rache untuk bersiap-siap. Ini akan menjadi gelap. Barret akhirnya santai juga. Dia tahu bahwa keluarga Qin pernah memerintah dunia tengah alam roh, dan dia yakin bahwa mereka memiliki fondasi yang tak terbayangkan bahkan setelah mereka mendapat pukulan pedih oleh 6 kekuatan besar. Itulah mengapa dia berpikir bahwa alasan Qin Lai bisa mencapai saling pengertian dengan ras binatang kuno adalah karena seorang ahli keluarga Qin menarik tali dari bayang-bayang. Dengan izin ras binatang kuno,
dia tahu bahwa ras bayangan gelap akan dapat kembali ke alam roh dengan sangat mudah. Setelah Istana Matahari dan markas besar kuil bulan dan pintu masuk alam rahasia dihancurkan, ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam telah menjadi kekuatan terkuat di alam Boluo sekali lagi. Setelah diam selama bertahun-tahun, ras binatang kuno pasti akan memulai badai darah di alam Boluo. Pada awalnya, dia khawatir bahwa ras naga iblis akan menderita kemarahan ras binatang kuno juga. Tapi sekarang ras binatang kuno berbagi pemahaman yang sama dengan keluarga Qin, dia sedikit kurang khawatir tentang hasil potensial itu. Biarkan aku memberitahu Eddie dan yang lainnya. Qin Lai kembali ke gua. Eddie, Yuria, dan yang lainnya telah menunggu di pintu masuk gua sejak tadi. Mereka mengawasinya dan Barret berbicara satu sama lain. Saat kembali, Eddie dan yang lainnya langsung mengelilinginya dan menanyakan apa yang mereka bicarakan tadi. Kerabat Barret, keluarga Yuan, sebenarnya adalah salah satu dari selusin faksi di bawah komando keluarga Qin di masa lalu. Hanya saja mereka telah mengikatkan diri ke Istana Skymender sekarang. Saat itu, Barret dipercayakan dengan tugas melindungimu secara rahasia oleh kepala keluarga Yuan. Itu sebabnya dia selalu mengawasi kalian semua secara rahasia. Dia salah memahami latar belakangku dan mengira aku milik kekuatan lain, jadi. Qin Lai menjelaskan semuanya kepada Eddie dan yang lainnya. Semua orang sangat geli setelah mereka selesai mendengarkan ceritanya. Baru sekarang mereka menyadari betapa dalam mereka telah salah paham satu sama lain. Tolong rahasiakan identitas saya. Untuk saat ini, saya masih dipanggil Yao Tian, tambah Qin Lai. Eddie dan yang lainnya berjanji untuk melakukannya. Sekarang kita tunggu. Setelah gelap, naga iblis akan membawa Anda ke wilayah ras binatang kuno. Mereka akan menjadi penjaga dan pengawal Anda. Karena ras binatang kuno telah memberi kami izin, kami seharusnya dapat mencapai pintu masuk ranah rahasia dalam waktu yang sangat singkat, kata Qin Lai. Klan Dark Shadow akhirnya tenang. Mereka akhirnya melihat harapan untuk kembali ke rumah. 3 matahari yang terik perlahan terbenam dan menghilang. Pada saat itu, bulan pertama belum terbit, jadi langit Boluo Realm sangat keruh dan gelap. Malam tiba di alam Boluo. Semua ras yang tidak menyukai siang hari di Boluo Realm muncul ke alam terbuka untuk menikmati keajaiban malam yang panjang. Banyak kereta perang berbentuk bulan sabit yang indah juga muncul di bawah langit malam. Mereka berkilauan dengan cahaya bulan yang terang, dan mereka bergerak menuju desa Dark Shadow Rache. Yupu dari Seren Moon Rache berdiri di garis depan kereta perang. Dia dengan muram menginstruksikan klannya, tujuan kami kali ini bukanlah untuk melenyapkan Dark Shadow Rache atau melawan mereka sampai mati. Satu-satunya tujuan kami hari ini adalah untuk menangkap manusia bernama Yao Tian karena dia memiliki salah satu artefak suci kami dan mengendalikan pintu masuk ranah rahasia terakhir dari Boluo Realm. Jika kita ingin kembali ke alam roh, maka kita harus menangkap Yao Tian ini. Lin Jie juga memberikan perintah kepada praktisi bela diri kuil lunar. Jika kita tidak dapat terhubung kembali dengan alam roh dan mendapatkan bala bantuan dari kuil bulan, ras penjara hitam pasti akan menyerang ras bulan tenang. Kita harus menangkap dan menginterogasi Yao Tian. Yu Yun berkata dengan mata dingin. Ratusan kereta perang berbentuk bulan sabit mendekat ke desa ras bayangan kegelapan. Tiba-tiba, Yu Qianlan berteriak, ras naga iblis ada di bawah sana. Mereka semua melihat ke arah desa. Saat itulah mereka melihat banyak naga iblis yang panjangnya beberapa ratus meter merangkak di tanah dan membiarkan bayangan gelap pemuda naik ke tubuh mereka. Ada lusinan naga iblis di tanah, dan setiap naga iblis bisa membawa ratusan klan bayangan gelap. Ada cukup banyak dari mereka untuk membawa seluruh cabang Dark Shadow Rache di punggung mereka. Pemimpin Demon Dragon Rache, Barret tidak memainkan karier sendiri. Dia terus berdiri di antara naga iblis dalam bentuk manusia. Setelah kereta perang Serene Moon Rache semakin dekat, Barret mendengus dingin dan menatap Yupu, berkata, setelah kamu pergi, burung Vermilion peringkat 9 menginstruksikan saya untuk mengirim klan Dark Shadow ini ke daerah vulkanik tempat dia berkultivasi. Apa itu? Apakah kamu juga telah diperintahkan untuk mengawal Dark Shadow Rache kembali ke tempat budidaya Vermilion Bird? Burung Vermilion peringkat 9 memintamu melakukan ini, ekspresi Yupu sedikit berubah. Sekarang setelah pintu masuk alam rahasia Istana Matahari dan Kuil Bulan dihancurkan, ras binatang kuno adalah kekuatan terkuat di alam Boluo. Saat itu, kami menyebabkan ras binatang kuno kehilangan muka karena kami menerima ras bayangan gelap ke dalam kelompok kami. Oleh karena itu, dia telah menuntut ras naga iblis untuk mengembalikan ras bayangan gelap ke tangan mereka sebagai bukti penyerahan kita, kata Barret dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jika kita menolak, ras binatang kuno akan menyerang kita terlebih dahulu.
Saya tahu bahwa kami bukan tandingan ras binatang kuno setelah kami kehilangan dukungan keluarga Yuan. Itu sebabnya saya mematuhi instruksi Vermilion Bird. Apakah Anda akan menghentikan kami melakukan ini juga? Kata-kata Barret mengejutkan klan Serene Moon. Baru sekarang mereka menyadari betapa Boluorilem telah berubah sejak penghancuran pintu masuk alam rahasia. Kami hanya menginginkan anak manusia itu. Yupu menunjuk Qinlai di tengah kerumunan. Dia juga salah satu orang yang diminta oleh burung Vermilion peringkat 9, kata Barret dengan dingin dan tegas. Tolong, Barret, beri kami sedikit ruang di sini. Kami hanya menginginkan dia dan tidak ada orang lain. Jika Anda bisa memberikannya kepada kami akan berbalik dan segera pergi. Yupu memohon dengan nada tunduk. Kamu bisa memintanya dari peringkat 9 Vermilion Bird setelah aku mengirimnya ke ras binatang kuno, tapi aku tidak punya nyali untuk memberikannya kepadamu tidak peduli apa yang kamu katakan. Barret sama sekali tidak memberimu wajah apapun. Saat dia menyeringai dengan kejam, dia berkata, aku mungkin tidak berani memprovokasi ras binatang kuno, tetapi kalian semua adalah cerita yang berbeda. Tentukan pilihanmu. 900.